My Wife is a Beautiful CEO Chapter 11. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 11. Karena dia sudah setuju untuk menjadi tamu di rumah Pak Tuali, Yang Chen tentu saja tidak akan lupa untuk datang. Tetap setia pada kata-katanya adalah bagian dari menjadi seorang gentleman. Yang Chen menggunakan alasan ini untuk menyoroti kebesaran dalam kepribadiannya. Karena ia bangkrut dan tidak ingin tinggal lebih lama di dekat Lin Ruoxi yang dingin dan gila namun indah, Yang Chen memilih untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Karena jaraknya tidak panjang, ditambah dengan fisik Yang Chen yang jauh melampaui imajinasi orang biasa, dia bisa dengan cepat berlari pulang tanpa banyak usaha. Ini sudah malam ketika dia tiba di rumah. Setelah mandi, Yang Chen sekali lagi membuka peti kayu, memindai dan mengambil kemeja putih bergaris-garis biru pucat dan sepasang celana pendek putih klasik. Setelah mengancingkan beberapa tombolnya di tempat yang salah, Yang Chen melihat pantulannya di cermin retak di dinding. Secara umum dia agak tampan. Yang Chen sangat menghirup aroma melati samar Lin Ruoxi yang masih meresap ruangan sementara dia berpikir tentang betapa lucunya itu besok dia harus menikahi seorang wanita yang dia belum tahu selama lebih dari sehari. Namun, begitu dia memikirkan bagaimana mata tegas Lin Ruoxi membuat hatinya yang beku menjadi sangat panas, Yang Chen merasa dia memiliki perasaan untuk gadis cantik ini. Apakah dia mencoba untuk menggantinya? Atau apakah dia benar-benar berbeda dari yang lain? Yang Chen tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Jadi dia memutuskan untuk menikahinya dan membiarkan waktu memberinya jawaban untuk jenis perasaan apa yang dia miliki untuknya. Rumah Pak Tuali tidak terlalu jauh, tetapi tanpa transportasi apapun, Yang Chen harus berjalan selama setengah jam sebelum tiba di daerah tersebut. Ini adalah daerah pemukiman tua di wilayah barat, dikelilingi oleh warga sipil yang terlalu miskin untuk menyewa apartemen. Generasi yang tinggal di sini telah melindungi cita rasa kuno daerah itu. Setelah melewati beberapa rumah kecil, dia sudah bisa melihat asap dari dapur yang keluar dari cerobong asap. Yang Chen kemudian mengetuk pintu kayu merah yang sangat tua. Segera setelah mengetuk pintu kayu terbuka. Di balik pintu adalah wajah muda yang ceria, Big Brother Yang. Kamu di sini, Jingjing. Sudah lama tidak bertemu. Yang Chen tersenyum. Gadis di depannya telah banyak berubah dalam setengah tahun, agak mengejutkannya. Wajah Li Jingjing masih anggun dan halus seperti biasanya, dengan bulu mata keriting, hidung mungil yang lembut dan mulut mungil. Khas gadis selatan klasik. Dia memakai t-shirt lengan pendek putih, dan celana jin ketat biru ketat, memperlihatkan sepasang kaki putih yang indah. Melihat mata Yang Chen menyapu ke atas dan ke bawah dengan senyum nakal, Li Jingjing merasa malu, namun pada saat yang sama dia diam-diam merasa senang. Dia dengan genit mengatakan, "Kakak Yang, berhenti menatap dan masuk." Petik 1. Yang Chen tertawa dan berkata, "Jingjing tahu bagaimana merasa malu sekarang ya. Kamu tidak akan kehilangan apapun jika itu hanya aku, kamu tahu. Atau apakah kamu takut pacarmu cemburu?" Petik 1. Apa maksudmu? Aku tidak punya pacar. Li Jingjing segera menyangkalnya sambil mengerutkan alisnya dan terlihat sedikit marah. Oke, aku hanya bercanda. Yang Chen sedikit tidak berdaya karena dia jelas tidak tahu apa yang dipikirkan gadis ini. Tapi bagaimana dia bisa menodai jiwa yang murni seperti itu? Dengan demikian, dia selalu menjaga jarak dan mengingatkannya bahwa itu dia adalah saudara laki-laki, temannya dan bukan pria yang dia pikirkan. Di dalam ruang tamu Old Li dengan gembira menyambutnya. "Little Yang, anak aku Jingjing membantu ibunya memasak lebih awal. Tetapi begitu dia mendengar kamu mengetuk pintu, dia bergegas keluar seperti kelinci." Petik 1. Ayah, berhentilah berbicara omong kosong. Li Jingjing bertindak dengan malu-malu sambil menempel ke Old Li dan tidak membiarkan dia mengatakan apa-apa lagi. Yang Chen tertawa dan duduk dengan Old Li. Semua perabotan di rumah sudah berumur puluhan tahun, dengan cat merah mereka yang agak layu, namun juga mengekspresikan preferensi klasik. Di bawah cahaya suram, musim panas terbang di sekitar rumah, angin sepoi-sepoi bertiup melalui koridor, semuanya tampak sangat damai. Meminum teh yang dibawa Li Jingjing untuknya, Yang Chen tiba-tiba merasakan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat dia melihat ke langit malam, bulan entah bagaimana sedikit lebih mempesona. "Anak muda, berhenti menampilkan tampilan yang kecewa, masa depan yang baik menanti kamu." Li tua bercanda dengan lembut sambil meminum secangkir teh hijaunya. Yang Chen kembali ke akal sehatnya, tersenyum dan berkata, "Kamu orang tua, semua wanita lebih memilih pria yang mendalam. Apakah aku melakukan pekerjaan yang bagus dengan berpura-pura untuk melihat lebih dalam?" Petik 1. Hehe, Old Li tertawa. "Little yang lain saya tidak memperhatikan. Tetapi aku telah menghabiskan setengah tahun ini berinteraksi dengan kamu. Jadi aku sangat jelas tentang karakter kamu. Kamu tidak berpura-pura. Kamu bocah kecil. Jika bukan karena kejadian di masa lalu kamu, mengapa kamu ingin menjual tusuk daging kambing tanpa alasan?"
Petik 1. Yang Chen tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Sebagai seorang pria seperti Old Li, yang telah mengalami kesulitan, secara alami akan dapat mengatakan bahwa itu dia menyembunyikan sesuatu yang jauh di dalam. Meskipun demikian, apa yang Li Tua bayangkan adalah sangat jauh dari kebenaran. Sebagian orang ditakdirkan untuk kesepian, karena tidak ada yang bisa bergaul dengan mereka. Makan malam sangat mewah. Keluarga Old Li secara khusus membantai salah satu ayam tua mereka, dan membuat sup ayam yang sangat lezat. Ikan dan kepiting juga dibawa keluar, sehingga untuk kondisi keuangan keluarga Li Tua, makanan ini bahkan lebih mewah daripada tahun baru. Little Yang, kamu harus makan lebih banyak, meskipun ini sedikit sederhana. Itu masih tanda terima kasih keluarga kami. Wajah Bibi Li yang keriput namun bahagia dengan penuh kasih melihat Yang Chen seolah-olah dia melihat putranya sendiri. Yang Chen tidak banyak bicara selama makan karena dia terus menelan seteguk daging lagi. Dia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat pasangan bahagia. Li Jingjing dari waktu ke waktu juga memberi Yang Chen lebih banyak makanan. Dia bahkan diam-diam mengintip makan Yang Chen sementara orang tuanya tidak memperhatikan. Ketika dia mendengar bahwa Yang Chen mengatakan bahwa piringnya rasanya enak, dia merasa seolah hatinya dipenuhi dengan madu manis, karena sebagian besar hidangan dibuat olehnya. Pada awalnya Yang Chen tidak berencana untuk minum alkohol, tetapi dia tidak dapat menahan diri karena dia tidak merokok, dan juga karena masalah perkawinan palsu. Yang Chen juga terlalu malas untuk berpikir dengan dirinya sendiri dan minum beberapa cangkir soju dengan Old Li. Perasaan terbakar di perutnya sangat nyaman. Little Yang jika bukan karena uang yang kamu pinjamkan kepada kami dalam setengah tahun ini, keluarga kami akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih buruk. Sekarang setelah Jingjing kami menemukan pekerjaan, lain kali kamu dapat datang lebih sering menjadi tamu kami. Aku juga akan memasak beberapa makanan yang baik untuk kamu. Bibi Li dengan senang hati mengatakan. Wajah Yang Chen sudah memerah, namun dia masih agak mabuk. Dia dengan senang bertanya, "Oh, Jingjing telah menemukan pekerjaan. Pekerjaan apa?" "Aku telah diterima oleh sekolah menengah Yizhong di Zonghai untuk menjadi guru bahasa Inggris di sana. Karena mantan guru hamil, aku sekarang menjadi guru formal sementara." Li Jingjing dengan tenang tersenyum. Seorang guru, dan juga seorang guru bahasa Inggris. Jingjing kami benar-benar tidak sederhana ya. Yang Chen mengangguk puas, upahnya juga tidak rendah. Ketika saatnya tiba tolong jangan lupakan besar kamu saudara Yang. Petik 2. Pasangan Old Li juga dengan bangga tertawa. Anak perempuan mereka yang terlahir terlambat memiliki masa depan yang baik pada akhirnya. Berita ini secara alami membuat mereka sangat bahagia. Li Jingjing cemberut dan berkata dengan malu-malu, "Kalau begitu ketika kamu bebas, saudara Yang harus datang ke sekolah dan menemukanku. Kalau tidak, bagaimana aku akan ingat kakak laki-lakiku Yang?" Petik 1. Baiklah, aku pasti akan pergi. Yizhong adalah sekolah menengah terkenal. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Yang Chen dengan senang hati menjawab. Setelah makan, Old Li dengan penuh kasih menarik Yang Chen untuk minum teh dan bermain catur Cina dengannya. Jujur saja, Old Li adalah seorang kakek bermain catur yang bermain melawan Yang Chen, yang sama sekali tidak tahu cara bermain. Sementara itu, Li Jingjing membantu ibunya membersihkan meja. Setelah kehilangan permainan catur, Yang Chen merasa bahwa sup, alkohol dan teh tidak bercampur dengan baik di perutnya. Jadi dia memberitahu Old Li untuk menunggu, dan berlari menuju toilet untuk melepaskan pintu airnya terlebih dahulu. Toilet rumah Old Li berada di belakang rumah di gubuk terpisah. Setelah berjalan melalui gang kecil, Yang Chen yang berkepala berantakan dengan goyah mendorong pintu kayu toilet terbuka. "Kyeyaa." Petik 1. Suara tajam dan panik memasuki telinga Yang Chen. Segera mengangkat kepalanya, Yang Chen tercengang. Di depan matanya adalah Li Jingjing yang tampaknya akan selesai mandi, dan pada saat ini kecantikan kecil ini tidak memiliki apapun yang menutupi tubuhnya. Meskipun bola lampu 40 watt tidak terlalu terang, itu cukup untuk membiarkan Yang Chen jelas melihat pinggang penuh pemuda dan vitalitas. Sebuah tambalan hitam kecil tergantung di pinggang, dada Li Jingjing yang seperti lada itu dengan cepat ditutupi dengan tangannya, namun sulit untuk menutupinya karena kemegahannya seperti kue bundar. Sedikit di bawah payudara adalah lingkar pinggang yang mulus tanpa daging berlebih. Tangan Li Jingjing yang lain menutupi hutan hujan yang lebat di bawah, dengan sepasang paha bundar dengan erat menjepit zona sensitif itu. Li Jingjing tidak kain karena tindakannya sangat meningkatkan daya tariknya. Yang Chen, yang awalnya merasa pusing karena alkohol, merasa didorong oleh hormon dari melihat tubuh Li Jingjing yang belum matang namun memikat. Dia tidak bisa tidak menelan ludahnya sebagai bagian dari dirinya yang memegang keinginan kekerasan mulai meningkat. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 11. My Wife is a Beautiful CEO. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 12. My Wife is a Beautiful CEO,
Chapter 12. Yang, kakak Yang, tolong keluar. Li Jingjing berpaling. Dia hampir menangis karena takut bokongnya terlihat bulat. Mendengarkan tangisan wanita muda yang tidak memiliki kenajisan sedikit pun, Yang Chen akhirnya menenangkan mata merahnya, mengisap napas dalam-dalam, dan menekan keinginan ruamnya, segera menutup pintu dan mundur. Dia kemudian diam-diam menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, Li Jingjing, yang sekarang berpakaian rapi, berjalan keluar dengan kepala menghadap ke bawah, dengan wajah memerah di telinganya. Yang Chen meminta maaf mengatakan, maafkan aku Jingjing, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Petik 1. Li Jingjing menjawab dengan suara, nyamuk dan berkata, aku tahu. Big Brother yang adalah orang baik ya. Yang Chen diam-diam bergumam dengan senyum masam di wajahnya dan kemudian berkata, Jingjing, di masa depan ketika kamu menghasilkan uang, kamu harus membeli sendiri apartemen yang baik, melakukannya dengan pinjaman juga bagus. Sangat tidak nyaman bagi wanita muda seperti kamu untuk selalu tinggal bersama orang tua kamu. Petik 1. N. Sulit untuk mengatakan apakah gadis itu benar-benar mendengar apa yang dikatakan, karena dia memiliki penampilan domba kecil yang terluka yang menyedihkan. Yang Chen menghela napas. Sudah terlambat, kamu harus beristirahat, karena besok kamu harus pergi bekerja. Sebagai seorang guru baru, kamu perlu memiliki catatan yang bagus. Aku akan kembali ke rumah setelah menggunakan toilet. Petik 1. Secara tidak sengaja menyaksikan mandi Li Jingjing telah benar-benar menyadarkan Yang Chen. Hatinya penuh dengan rasa bersalah terhadap gadis yang tidak bersalah. Yang Chen pulang dengan perpisahan dari pasangan Old Li. Setelah menutup pintu, pasangan Old Li mulai membahas tentang Yang Chen. Bibi Li tampak agak khawatir mengatakan, Pak Tua, apakah menurut kamu Jingjing kami telah jatuh cinta kepada yang kecil? Mengapa matanya terlihat sangat ceria ketika melihat anak itu? Petik 1. Jatuh untuk anak laki-laki itu bukan hal yang buruk. Si kecil dan Jingjing kami sangat cocok, bukan? Old Li dengan senang hati mengatakan, apa yang kamu katakan? Memang benar bahwa itu si kecil memiliki kepribadian yang baik, tetapi pada akhirnya bukankah dia masih penjual tusuk domba? Jingjing kami adalah guru sekolah menengah sekarang. Apakah kamu akan membiarkan Jingjing menikahi seseorang yang menjual tusuk daging kambing di masa depan? Bibi Li dengan marah berkata. Li Tua mengambil satu seret dari rokoknya dan kemudian berkata, apa masalahnya? Apakah kamu memandang rendah pada kami para pedagang miskin? Little yang telah membantu kami berkali-kali, dan jika itu bukan karena keluarga kami, apakah dia akan menjual tusuk daging kambing seperti ini? Petik 1. Melihat suaminya menjadi marah, Bibi Li berhenti berbicara. Namun secara internal dia memutuskan bahwa itu dia tidak akan pernah mengizinkan putrinya untuk bersama dengan Yang Chen. Paling-paling, dia akan memperlakukan Yang Chen untuk beberapa makanan sebagai kompensasi. Namun, pasangan tua itu belum tahu bahwa itu putri mereka yang berharga. Li Jingjing diam-diam berdiri di lantai atas di samping jendela menyaksikan Yang Chen pergi dengan wajah memerah dan jantung berdebar. Berjalan di sepanjang tepi sungai, Yang Chen membeli sebungkus rokok River senilai $2 dari sebuah tos serba, dan merokok dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Di dalam, ia memikirkan saat ketika ia pertama kali kembali ke negara itu. Dia ingat potongan-potongan kenangan dari pertemuan Li Jingjing dan keluarganya, yang dulunya adalah gadis kecil konyol yang tiba-tiba menjadi wanita cantik muda. Dia tidak bisa tidak merasakan bagaimana usia 18 tahun dapat mekar seorang gadis menjadi seorang wanita, dan kemudian dia menyesali kekacauan dunia. Dia ingat di tepi sungai ini dia menyelamatkan Li Jingjing dari diperkosa oleh bajingan, dan kemudian berkenalan dengan keluarga Old Li. Mungkin setiap gadis memiliki pahlawan di hati mereka, jadi meskipun dia sendiri menjadi penjual tusuk daging domba, di dalam hati Li Jingjing, dia istimewa. Sambil memikirkan hal-hal seperti itu, Yang Chen tanpa sadar berjalan ke dermaga sungai. Di bawah penerangan pucat lampu jalan, itu mengungkap rasa keindahan yang kabur. Angin musim panas bertiup melewati, membawa kesejukan mendesis. Di jalan depan, SUV besar dan tinggi muncul saat dia sedang berpikir. Mata Yang Chen bersinar saat seorang wanita tinggi dalam gaun hitam berdiri di samping pagar tepi sungai. Gulungan ombak yang melayang, lampu-lampu jalan membelah garis-garis merah mawar, seperti menyinari wajah pucat yang menawan. Sepasang mata berair menatap kapal pesiar yang tidak jelas di kejauhan, menunjukkan kesedihan yang keras. Sosok yang berkembang dengan baik ini menunjukkan jenis pesona yang matang, banyak payudara dan bokong bulat-bulat, semua dikemas dalam gaun katun hitam namun tetap menarik perhatian mata orang-orang. Di bawah pahanya yang ramping dibungkus di dalam sepasang stoking berwarna krem, adalah sepasang kristal mengenakan sepatu hak tinggi, dengan aroma yang mulia dan elegan menyebar keluar dari tubuhnya. Yang Chen hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui bahwa itu dia benar-benar jenis mangsa terbaik untuk malam ini. Sebelumnya,
melihat tubuh telanjang Li Jingjing telah mendidihkan darahnya, dan sekarang sekali lagi itu menunjukkan indikasi memanas lagi. Mobil yang bagus. Tidak pernah berpikir bahwa itu aku bisa melihat model terbatas Land Rover, yang hanya memiliki 40 model yang ada di seluruh negeri. Di sini di tempat ini, Yang Chen kecut pujian sementara dia perlahan bersandar di pagar. Mata cantik wanita cantik itu tampak terkejut. Dia dengan lembut memutar kepalanya, menunjukkan wajah yang menampilkan sedikit kebingungan dan kejutan. Tapi yang diikuti adalah senyum yang bagus dan anggun. Kamu mengenali mobil ini? Lebih dari sekadar mampu mengenali jenis Land Rover buatan tangan Inggris ini, aku telah meledakkan tidak kurang dari beberapa ratus mobil ini di masa lalu. Yang Chen dengan masam tertawa di dalam hatinya. Sementara pada saat yang sama menampilkan konten wajah dan santai mengatakan, peringatan, edisi ulang tahun 40 tahun Land Rover, kekuatan maksimum 375 kW, torsi puncak 625, 5,0 liter supercharge, gayanya tidak bisa salah di tempat lain. Petik 2. Aku tidak mengerti apapun yang baru saja kamu katakan. Aku suka mobil ini, jadi aku membelinya. Wanita itu mengelus rambutnya yang berkibar. Ini adalah gerakan yang sederhana namun juga sangat memikat dan mempesona. Bukankah kebanyakan wanita menyukai mobil sport kecil dan elegan? Porsche 911, Mercedes-Benz SLR, BMW Z4, bahkan penampilan Audi TT jauh lebih disukai dibandingkan dengan Land Rover. Aku tidak percaya seseorang yang mampu membeli mobil ini tidak mampu membeli jenis itu. Yang Chen mengeluarkan sebatang rokok, karena wanita di depannya tidak menolaknya. Dia tidak keberatan lagi mengobrol. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasa seperti itu. Perasaan mengendarai mobil sport yang mahal tidak dapat dibandingkan dengan rasa aman yang mengendarai sebuah SUV memberi. Tidakkah seharusnya semua wanita mulai melindungi diri mereka lebih baik? Petik 2. Wanita cantik aku. Sepertinya kamu tidak memiliki rasa aman. Yang Chen hati mulai penuh dengan sukacita. Ini tampaknya seorang wanita yang tidak menikah, dan wanita tipe ini adalah yang paling mudah untuk merayu. Tidak ada yang akan menduga wanita itu masih menggelengkan kepalanya. Kamu salah, aku merasa sangat aman. Alasan aku mengatakan mengemudikan SUV akan memberi aku rasa keamanan yang lebih baik, hanya untuk memberikan hati seseorang yang lebih nyaman. Petik 1. Kamu mungkin adalah orang yang salah. Jika kamu benar-benar memiliki rasa aman, sekarang kamu akan memberi aku tamparan dan mengatakan kepada aku untuk tersesat. Yang Chen tersenyum jahat, dan mengeluarkan asap dari mulutnya. Wanita itu tidak menghindari asap karena bau menyengat rokok menghilang dalam angin. Sepasang mata bersinar seperti bintang-bintang menatap langsung ke Yang Chen. Pada akhirnya, dia tertawa dengan cemerlang. Dari keluarga mana kamu berasal, Tuan Muda? Jika kamu berpikir untuk menggunakan kata-kata seperti itu untuk menarik perhatian aku, Tang Wan, maka kamu meremehkan aku terlalu banyak. Petik 1. Nama kamu adalah Tang Wan. Yang Chen diam-diam mengatakannya 2 kali. Lalu dia tertawa dan berkata, aku bukan tuan muda dari keluarga manapun. Aku hanyalah penjual tusuk daging kambing yang sederhana. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa datang dan menemukan aku di pasar distrik barat. Petik 1. Penjual tusukan muton. Tang Wan dengan serius mengevaluasi Yang Chen selama beberapa saat, dan kemudian, tidak dapat menahan tawanya. Suara, puff, lembut keluar. Dia gemetar seperti bunga di angin sejenak, lalu berkata, tampan, apakah kamu memperlakukan aku sebagai orang bodoh? Atau apakah kamu hanya bercanda? Petik 1. Aku benar-benar penjual tusuk daging kambing, meskipun aku tidak memiliki izin usaha. Yang Chen dengan kesal mengatakan dan bertanya pada dirinya sendiri mengapa tidak ada orang di zaman modern ini yang mempercayainya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 12. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 13. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 13. CHAPTER 13, MARRIAGE. Tang Wan mengeluarkan suara, dingin, lalu tiba-tiba membentangkan tangan putih pucatnya. Dalam satu gerakan meraih tombol kemeja berkerah Yang Chen, dengan menawan memutar matanya ke Yang Chen, dan berkata, kemeja berkerah buatan tangan dari Italia. Gaya ini dirancang khusus untuk keluarga kerajaan namun tidak memiliki merek atau logo. Namun, tombolnya terbuat dari berlian biru dari Afrika Selatan, dengan teknologi pemolesan yang canggih. Pakaian sederhana ini berharga setidaknya 10 juta RMB. Apakah kamu benar-benar berpikir tak seorang pun akan mengenali produk semacam itu, dan malah berpikir kamu mengenakan kemeja merek yang inferior dengan kancing plastik? Petik 1. Yang Chen merasa malu karena dia tidak berharap bahwa itu siapapun akan mengenali nilai bajunya yang sebenarnya. Namun dia segera berubah menjadi tawa dan berkata, Miss Tang memang memiliki wawasan yang bagus, namun kamu masih salah. Berlian biru ini diproduksi di Namibia,
dan bukan Afrika Selatan. Petik 1. Dan kamu masih mengatakan bahwa itu kamu bukan tuan muda dari keluarga manapun. Hanya beberapa orang di seluruh Zonghai yang memenuhi syarat untuk mengenakan pakaian yang menggunakan berlian biru Namibia sebagai kancing, tidak menyenangkan untuk berbohong. Tang Wan menyipitkan matanya karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Yang Chen dengan ganas mengambil beberapa seretan terakhir dari rokok, lalu melemparkannya ke sungai, dan berkata dengan cara depresi, "Nona Tang, janganlah kita bertele-tele. Memang benar kamu cantik. Jika aku, Yang Chen, ingin tidur dengan kamu, tidak ada alasan bagi aku untuk berpura-pura menjadi penjual tusuk daging kambing untuk melakukannya. Aku sudah mengatakan bahwa itu aku hanya penjual tusuk daging kambing. Siapa bilang penjual tusuk daging kambing tidak bisa memakai baju yang harganya 10 juta? Tidak bisakah kamu mempercayai aku, dan mengubah subjek menjadi sesuatu yang lebih romantis?" Petik 1. Itu adalah pidato yang sangat tidak bermoral. Tang Wan tidak ragu mengkritiknya, tetapi dia mengikutinya dengan senyum seperti bunga yang mekar. "Namun, aku suka keterus-terangan kamu. Baiklah, aku akan memperlakukan kamu sebagai penjual tusuk daging kambing. Namun, Tuan Yang, aku tidak pernah bermaksud untuk tidur dengan kamu, dan lebih lagi dengan penjual tusuk daging kambing. Aku tidak tergoda untuk itu sedikit pun." Petik 1. Lalu untuk apa percakapan panjang ini? Yang Chen merasa sedikit kecewa karena awalnya dia berpikir bahwa itu dia kebetulan bertemu dengan mangsa yang akan melompat ke dalam pelukannya. Tetapi siapa yang tahu pihak lain tidak akan memiliki niat mengenai masalah ini. Tang Wan terkekeh. Sepasang puncak dan punggung bergoyang di dadanya. Yang, kamu benar-benar orang yang sembrono. Jauh lebih menyenangkan dibandingkan orang-orang yang berpura-pura menjadi halus. Sangat disayangkan. Aku bukan tipe wanita yang menurutmu aku. Alasan aku mengucapkan semua kata ini kepada kamu, hanyalah karena hati aku merasa sedikit tertahan lebih awal. Petik 1. Apa sekarang? Sekarang, mood aku jauh lebih baik. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Jika takdir ada, kita akan bertemu lagi, dan aku akan mentraktirmu minum teh. Petik 1. Selesai berbicara, Tang Wan berjalan ke Land Rover-nya, berhenti di tengah jalan, berbalik, tersenyum lembut dan berkata, "Benar, aku menyarankan kamu untuk tidak meniup asap kamu pada seorang wanita di masa depan. Mayoritas wanita bukan nyonya rumah klub malam, dan mereka tidak akan menikmati tindakan tidak sopan kamu." Selesai berbicara, ia mengayunkan sosoknya yang banyak kembali ke mobil. Setelah Land Rover menghilang ke kejauhan seperti macan tutul dalam kegelapan, Yang Chen kemudian dengan enggan bergumam pada dirinya sendiri, apakah menjual tusuk daging kambing benar-benar seburuk itu? Apakah aku harus mengganti pekerjaan? Petik 1. Keesokan paginya, segera setelah bangun, Yang Chen mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya dengan suara, "Bam bam." Merasa tertekan, Yang Chen turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke pintu hanya dengan celana dalamnya. Dia membuka pintu untuk mengungkapkan Lin Ruoxi dan wajahnya yang dingin, seperti yang diduga. Setelah melihat tubuh bagian atas Yang Chen yang berotot, Lin Ruoxi secara tidak sengaja tersipu, tetapi dia mempertahankan wajah pokernya dan berkata, "Cepat dan kenakan pakaian, aku terburu-buru." Petik 1. Yang Chen menggaruk kepalanya. "Aku katakan, Nona Lin, untuk surat nikah mengapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah kamu menungguku mandi dan sarapan dulu?" Petik 2. "Itu tidak akan berhasil. Aku ada rapat pukul 10. Nada Lin Ruoxi tidak mengizinkan penolakan apapun. "Jangan lupa bawa buku tabungan dan kartu identitas kamu." Petik 1. Menjadi tidak berdaya di depan kekuatan wanita ini, Yang Chen dengan cepat memakai baju lengan dan celana pendeknya. Dia kemudian mengikuti Lin Ruoxi di lantai bawah dan mereka masuk ke mobil Bentley merahnya bersama. Lin Ruoxi mengambil 2 tas besar dari bagasi, melemparkannya ke Yang Chen dan berkata tanpa berbalik, "Ubah ke dalam ini, sehingga kami tidak membuat lelucon sendiri." Petik 1. Yang Chen baru sekarang menyadari bahwa itu Lin Ruoxi saat ini mengenakan setelan berwarna krem formal yang jelas dibuat oleh tangan profesional, dengan garis mengalir untuk melengkapi kurva mempesona Lin Ruoxi, menyoroti temperamen dingin esnya namun masih menunjukkan wajah intelektualnya yang indah. Di mata pria, kecantikannya pasti cukup menawan untuk merusak sebuah negara. "Hei, sayang manisku, pernikahan resmi belum selesai, tapi kau sudah membeli pakaian untuk suamimu." Yang Chen tertawa tanpa malu-malu, dan mengambil dari tas besar sepasang setelan Armani Barat dan celana panjang, dan juga sepasang sepatu kulit baru Pierre Cardin. Tentunya banyak persiapan yang matang dimasukkan ke dalam ini. Lin Ruoxi dengan sungguh-sungguh mendorong dan berpura-pura tidak mendengar apapun, karena dia malas untuk menanggapi nada tak tahu malu Yang Chen. Yang Chen sangat fleksibel. Meskipun duduk di kursi yang sempit, ia dengan mudah beralih ke set pakaian mewah baru, dan dengan cara yang sangat narsis,
Ia menggunakan cermin mobil untuk menyisir rambutnya. Dia sekarang terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Meskipun dia melihat ke depan, Lin Ruoxi tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengintip Yang Chen selama beberapa saat. Setelah melihat Yang Chen dalam setelan dan dasi barat, Lin Ruoxi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ini membuatnya merasa sedikit malu, tetapi pandangan lelaki bebas dan tak terkendali, dan mata yang kadang-kadang menunjukkan kesedihan, semuanya agak mengaguminya. Dalam setelan barat ini, Yang Chen memiliki karisma yang lebih luar biasa daripada tuan muda dari keluarga kaya. Lin Ruoxi menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan, setidaknya dia bisa berpose, jadi dia tidak akan mempermalukanku ketika kita pergi keluar. Melaju melalui lalu lintas, dan setelah mendapatkan foto berwarna Yang Chen di sepanjang jalan, keduanya segera tiba di Biro Administrasi Sipil. Setelah turun dari mobil, Lin Ruoxi ragu-ragu sejenak, tapi masih mengepalkan giginya dan kait ke lengan Yang Chen sambil membuat penampilan seorang gadis polos dan bahagia. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, dan mengatakan, madu manis aku yang cerdas, kamu sudah mulai berakting. Kamu sangat profesional. Petik 1. Kamu tidak diizinkan tertawa. Kami telah menandatangani kontrak, jadi kerjakan tugas kamu dengan benar. Lin Ruoxi menatap Yang Chen. Yang Chen tanpa daya menghela nafas, memungkinkan Lin Ruoxi menempel ke lengannya. Either way, lengan ini kadang-kadang bisa bergesekan dengan dada lembut dan berlimpah Lin Ruoxi. Adalah hal yang baik untuk dapat memanfaatkan ini. Lin Ruoxi merasakannya juga, tapi dia hanya bisa dengan marah mengatupkan giginya dan menahannya. Lagi pula, akan ada banyak kesempatan di masa depan yang akan membutuhkan tindakan palsu ini, jadi tidak apa-apa membiarkan keuntungan bajingan ini sedikit. Berjalan ke pintu utama Biro Administrasi Sipil, penampilan pasangan ideal ini menarik perhatian semua orang. Yang Chen nampak asik dan bebas meskipun ditutupi pakaian bermerek, sementara Lin Ruoxi memiliki keindahan yang bisa membuat ikan lupa berenang dan burung lupa terbang. Di mata orang-orang di sekitar mereka, mereka tampak seperti kecocokan yang dibuat di surga. Pegawai Biro Administrasi Sipil hanya memverifikasi dokumen mereka dan dengan cepat menjalankan lari prosedur. Kemudian dengan senyuman selamat, dia berkata kepada keduanya, "Selamat untuk kamu berdua. Ini adalah sertifikat pernikahan kamu. Mohon jagalah baik-baik. Pasangan seperti kalian yakin bisa membuat orang iri. Kamu pasti akan menjalani hidup yang panjang dan bahagia bersama." Petik 1. Lin Ruoxi terus memegang pergelangan tangan Yang Chen. Ditatap oleh orang-orang di sekitarnya menyebabkan wajahnya memerah selama beberapa waktu. Setelah menerima sertifikat nikah, dia merasa seperti dia bermimpi karena keadaan yang aneh ini. Aku sekarang benar-benar menikah dengan seorang pria yang hanya aku kenal selama sehari. Lin Ruoxi, dengan mata bingung melirik Yang Chen, menyadari bahwa itu saat ini Yang Chen juga dengan bodohnya menatap pada sertifikat nikah, terpesona. Apakah dia juga dipenuhi dengan emosi yang rumit? Apa yang dia pikirkan sekarang? Apakah dia tidak menyukainya? Atau apakah dia bahagia? Lin Ruoxi tiba-tiba mulai bertanya pada dirinya sendiri, dan kemudian merasa ketakutan. Kenapa aku peduli tentang apa yang dia pikirkan? Yang Chen tiba-tiba memutar kepalanya, berhadap-hadapan dengan Lin Ruoxi, tersenyum jahat dan berkata, apa masalahnya hatiku yang manis? Tidak mungkin kamu mulai menyesali keputusan kamu setelah menerima sertifikat perkawinan. Karena kamu adalah orang yang dengan paksa menarik aku ke sini. Petik 1. Kamu pikir aku bersedia menikah dengan kamu? Lin Ruoxi dengan getir berkata dengan suara kecil, namun kamu dapat merasa nyaman. Ketika aku, Lin Ruoxi, memutuskan beberapa saya tidak pernah kembali. Kamu hanya perlu berperilaku baik dan berkoordinasi dengan aku untuk bertindak selama 3 tahun ke depan. Ini akan cukup selama kamu tidak membuat masalah bagi aku. Setelah keduanya keluar dari biro, Lin Ruoxi dengan cepat melepaskan tangannya di lengan Yang Chen dan kembali ke wajahnya yang dingin seperti biasa. Baiklah, aku harus pergi untuk rapat. Kamu bisa pulang dulu. Pulang ke rumah. Tolong jangan mengatakan bahwa itu kamu ingin aku berjalan kembali ke sana. Yang Chen merasakan kepahitan di mulutnya. Tepat setelah mendaftarkan surat nikah mereka, istrinya yang terlalu tinggi menginginkannya, suami barunya, untuk berjalan puluhan kilometer ke rumah. Lin Ruoxi mengeluarkan kartu dari tas kulitnya dan menyerahkannya ke Yang Chen. Di atas kartu tercetak adalah alamat yang ditulis dalam huruf anggun, 89 Dragon Garden, Culture Road. Petik 1. Karena kita sudah menikah, di permukaan kita harus hidup bersama. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menipu orang lain. Kamu harus pindah bersama aku, dan cepat keluar dari kandang anjing kamu. Setelah kata-kata itu, bahkan tanpa berbalik, ia naik ke mobilnya dan pergi. Yang Chen tertawa dengan cara yang terlihat lebih buruk daripada menangis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, aku masih harus berjalan. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 13.
My Wife is a Beautiful CEO Chapter 14. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 14. Seluruh area Dragon Garden dipenuhi dengan villa mewah. Setiap villa terpisah 1 mil, dikelilingi oleh air jernih dan pemandangan hijau yang subur. Mereka dilengkapi dengan gaya Eropa yang mewah, menghadirkan suasana yang sangat elegan. Ketika penjaga keamanan villa melihat Yang Chen, kecurigaan di dalam mereka, karena mereka sangat ingin tahu mengapa orang kaya berjalan masuk. Namun, karena seluruh tubuhnya ditutupi pakaian barat bermerek, mereka tidak menghentikannya masuk, menyelamatkan Yang Chen dari penjelasan panjang. Setelah dia memasuki Dragon Garden, Yang Chen harus berjalan 2 kilometer lagi sebelum mencapai unit 89. Seluruh villa melebihi 400 meter persegi. Angka ini tanpa mempertimbangkan kolam renang raksasa atau termasuk garasi besar di luar. Ada taman bergaya barok yang terbuat dari batu besar dan berat. Tidak sulit membayangkan betapa besar harga rumah ini. Beberapa saat setelah dia membunyikan bel pintu mahoni berukir halus terbuka. Orang yang membuka pintu adalah seorang wanita setengah baya berpakaian rumah dengan celemek, dengan wajah menunjukkan sedikit tanda-tanda penuaan. Wajahnya terjaga dengan baik, sehingga dia tidak terlihat tua meskipun berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Pada saat ini, setelah melihat Yang Chen, matanya mengungkapkan beberapa kebahagiaan. Lalu dia dengan antusias mengatakan, "Kamu harus tuan muda. Nona memang mengatakan kamu akan datang hari ini. Silakan masuk." Yang Chen bisa santai melihat bagaimana wanita setengah baya itu tidak tertarik dengan latar belakangnya. Dia masuk ke rumah, tersenyum dan berkata, "Kakak perempuan, bagaimana seharusnya aku memanggil kamu?" Petik 1. Nama aku Wang Yulan, kamu cukup memanggil aku Wang Ma. Wang Ma mengatakan dengan alis terbuka dan mata tersenyum. Melanjutkan dengan, "Bagaimana aku bisa mengizinkan tuan muda untuk memanggil aku sebagai kakak perempuan? Aku telah menyaksikan Little Miss tumbuh dewasa, akan lebih tepat untuk memanggil aku Bibi." Petik 1. TL, Wang Ma, atau juga Ibu Wang. Pada dasarnya dia adalah pengasuh wali Lin Ruoxi. Wang Ma tidak tua sama sekali. Kamu pasti masih bisa menangkap hati banyak pria jika kamu berjalan menyusuri jalan sekarang, Yang Chen berkata dengan tulus. Tidak ada wanita yang tidak suka dipuji sebagai cantik. Wang Ma mungkin setengah baya, tapi tentu saja dia tidak akan berbeda dari orang lain. Merasa lebih bersukacita, Wang Ma meminta Yang Chen duduk, dan dengan gembira mengatakan, "Tuan muda, silakan beristirahat sebentar. Aku akan segera selesai dengan dapur dan kita dapat makan siang." Sangat disayangkan bahwa itu Little Miss mengadakan pertemuan dan tidak punya waktu untuk pulang. Wang Ma, Lin, Ruoxi dan kamu adalah satu-satunya yang tinggal di rumah ini. Yang Chen mengembara berkeliling. Villa ini memiliki 3 lantai, dilengkapi dengan elektronik modern. Di dalamnya terdapat 1 set sofa kulit putih yang nyata, lantai marmer hitam, perabotan mahoni, beberapa lukisan besar dan kecil oleh seniman terkenal, dan beberapa anggrek mekar yang bergoyang di sisi jendela. Semua ini memunculkan penampilan yang sederhana namun elegan. Wang Ma menghela nafas sedih. Itu benar, hanya dengan kami berdua wanita, rumah itu terasa aneh ditinggalkan. Nona kecil begitu sibuk dengan pekerjaan dan tidak di rumah sepanjang hari. Biasanya hanya aku sendiri di rumah besar ini. Namun, mulai sekarang situasi akan menjadi lebih baik, karena Little Miss telah bersama kamu sekarang. Rumah kami akhirnya akan memiliki seorang pria. Lebih tepat seperti ini. Petik 1. Melihat bagaimana konten Wang Ma terlihat, Yang Chen ingin tahu bertanya, "Wang Ma, apakah kamu tidak merasa aneh bagaimana Ruoxi tiba-tiba menikahi aku?" Hehe, Wang Ma tertawa dan berkata, "Tuan muda, aku telah melihat Little Miss tumbuh besar sejak dia kecil. Nona kecil tidak pernah memiliki pacar tunggal, meskipun mereka yang mencoba merayu dia tidak sedikit. Namun, Nona kecil tidak pernah melihat salah satu dari mereka, namun dia menikahi kamu. Ini harus berarti bahwa itu kamu, tuan muda, adalah istimewa." Nona kecil sangat cerdas, dan aku percaya pada penilaian Little Miss, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 1. Yang Chen mengangguk mengerti. Namun di dalam hatinya dia dengan lembut menggumamkan bagaimana Wang Ma tidak akan pernah berpikir bahwa itu pernikahan antara Lin Ruoxi dan dirinya sendiri hanya dengan kontrak. Yang Chen dengan puas bersendawa setelah menyelesaikan makan siang mewah. Dia menggosok perutnya yang bundar dan tertawa mengatakan, "Kerajinan Wang Ma luar biasa. Rasanya jauh lebih enak daripada restoran besar itu." Petik 1. TL. Dedau makanan yang menakjubkan. Wang Ma dengan senang berkata, "Apakah begitu? Maka tuan muda harus makan di rumah lebih sering di masa depan." Nona kecil memiliki keadaan darurat di tempat kerja dan tidak sering pulang ke rumah. Makanannya dimasak namun tidak ada yang memakannya. Sayang sekali membuangnya. Petik 1. Bocah itu membuang benda-benda surgawi. Kamu harus mengabaikannya.
Wang Ma hanya bisa membuat makanan enak untuk aku di masa depan. Yang Chen memukul dadanya. Wang Ma dengan senang hati mengangguk dan setuju meskipun dia tahu bahwa itu Yang Chen hanya bercanda. Setelah dibersihkan, Wang Ma melepas celemeknya dan berkata, "Tuan muda, izinkan aku membawa kamu ke kamar kamu. Harap beritahu aku jika ada hal lain yang kamu butuhkan. Aku akan membelinya untuk kamu." Petik 1. Kamarku. Yang Chen mengosongkan sejenak sebelum mengingat bahwa itu dia setuju untuk tidak tidur bersama Lin Ruoxi. Wang Ma memimpin jalan dan berkata, "Tuan muda, Little Miss telah memilih kamar kamu dengan bijaksana. Dia mengatakan kamu terbiasa tidur sendirian, dan dengan demikian secara khusus menyiapkan ruang besar untuk kamu. Dia bahkan membeli beberapa set pakaian yang ada di dalamnya." Petik 1. Oh, begitu. Oke, Ruoxi, sangat bijaksana. Yang Chen menggosok hidungnya. Bahkan dia sendiri merasakan apa yang dia katakan terdengar palsu. Bukan dia. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Little Miss melakukan banyak hal untuk seorang pria. Juga, Little Miss mengatakan karena kamu saat ini sibuk dengan pekerjaan, kontrak pernikahan akan diselesaikan terlebih dahulu, dan pesta pernikahan akan dilakukan di masa depan. Semua untuk kamu, Wang Ma dengan senang mengatakan. Pada saat ini, kepala Yang Chen penuh dengan keringat. Bagaimana situasi ini? Jadi, mempersiapkan penanggulangan melawan Wang Ma, dengan mendorong semua masalah ke arahku. Seberapa sibuk menjual tusukan daging kambing mungkin? Memasuki kamarnya, Yang Chen merasa sedikit terkejut, karena ruangan itu sangat besar, ke titik di mana itu lebih besar dari seluruh apartemen yang ia sewa. Jendela langit-langit dengan tirai putih bergoyang di samping, tempat tidur king size datar, TV LED Sony 42 inci, komputer Apple di samping tempat tidur dilengkapi dengan lampu samping klasik yang dihias, dan lantai parket yang bersinar. Melihat ke arah dinding, ada dua lemari built-in besar, penuh dengan pakaian baru, dasi dan sepatu kulit. Lol seorang kafir Mac, di mana ada 4 kadi. TL, ini ditulis beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita harus memutar ini menjadi LG OLED UHD 55 inci dan Windows 10 sialan dengan prosesor Skylake dan 980 TSLI. Kekeke. Yang Chen tertawa di dalam. Sepertinya istriku yang cantik tidak menganiaya aku, karena memiliki pakaian yang pas. Alat nomor 1 untuk bertindak, telah benar-benar dipersiapkan. Bagaimana itu? Aku berharap Tuan Muda senang. Wang Ma dengan antusias mengatakan. Aku senang. Sangat senang. Ini jauh lebih baik dari yang aku harapkan. Terima kasih Wang Ma. Yang Chen mengangguk. Tolong sampaikan terima kasih kamu kepada Little Miss sebagai gantinya. Semua yang aku lakukan adalah menjalankan lari beberapa tugas. Wang Ma sudah mulai membantu menghubungkan pasangan ini bersama-sama. Yang Chen memahami maksud Wang Ma, tetapi tidak meletuskan gelembung. Wang Ma, aku masih memiliki beberapa hal yang aku perlukan yang tersisa di rumah aku sebelumnya. Jadi aku harus melakukan perjalanan kembali. Itu sudah seharusnya. Pasti ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan untuk digunakan. Namun, Yang Chen dengan kikuk mengatakan, Wang Ma, apakah kami memiliki kendaraan transportasi di rumah? Jika tidak ada mobil, sepeda juga bagus. Aku butuh sesuatu yang cepat untuk berkeliling. Petik 1. Wang Ma menatap Yang Chen dengan terkejut, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tuan muda, apakah kamu mengatakan kamu masuk ke sini? Petik 1. Sayangnya kamu telah menebak dengan benar, Wang Ma. Yang Chen mengangkat tangannya. Wang Ma tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nona kecil ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa membiarkanmu, Tuan muda berjalan di sini? Tuan muda, kamu tidak harus begitu santai tinggal di sini di masa depan. Kamu setidaknya harus memiliki mobil. Tuan muda, tolong ikuti aku. Rumah kami masih memiliki beberapa mobil yang tidak sering digunakan. Kamu dapat membawa salah satu dari mereka bersama kamu. Petik 1. Mata Yang Chen menyala, karena tangannya gatal melihat Lin Ruoxi mengendarai Bentley mewah sebelumnya, tapi dia tidak punya uang untuk membeli mobil. Dia sudah iri padanya selama ini, tapi sekarang dia bisa mendapatkan mobil seperti itu secara gratis. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 14. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 15. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 15. Istri aku adalah wanita kaya. Oh mobil-mobil ini, Nona biasanya tidak menggunakannya. Mereka semua diberikan kepadanya oleh mitra bisnis. Nona pada dasarnya tidak pernah menggerakkan mereka sama sekali. Tuan muda, jika kamu suka salah satu dari mereka, kamu bisa pergi begitu saja. Wang Ma dengan senang hati merekomendasikan. Yang Chen,
ingin tahu tentang apa yang dilakukan istrinya yang cantik untuk mencari nafkah, menahan diri dari meminta Wang Ma karena malu. Lagi pula, jika dia bahkan tidak tahu informasi itu, bukankah pernikahan ini kelihatannya terlalu aneh? Oleh karena itu, dia berencana untuk mencari waktu dan bertanya pada Lin Ruoxi sendiri. Setelah melihat-lihat garasi, Yang Chen akhirnya melihat sebuah mobil sport yang relatif normal, BMW M3 berwarna putih susu. Namun, pada kenyataannya, mobil ini sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kota, dengan kecepatan tertinggi 300 km per jam. Namun di garasi Lin Ruoxi, benar-benar tidak ada mobil yang kurang eye-catching dari M3 ini. Mobil ini akan melakukannya, Yang Chen berkata sambil menunjuk ke M3. Wang Ma sedikit bertanya dengan ragu, Tuan Muda, mengapa tidak memilih mobil yang lebih baik? Mobil ini sepertinya yang termurah dari grup. Petik 1. Mobil 1,2 juta dolar adalah yang termurah. Yang Chen tertawa dan menjelaskan, mobil ini akan melakukan. Mobil yang menarik perhatian tidak baik. Lebih baik untuk tidak memamerkan kekayaan dan mempertahankan profil rendah. Tidak heran Miss bersedia puas dengan Tuan Muda. Karakter Tuan Muda benar-benar langka. Anak-anak muda sekarang semua ingin memamerkan kekayaan mereka, tetapi Tuan Muda mencoba menyembunyikannya. Wang Ma mengangguk puas, lalu pergi ke sudut garasi untuk mengambil kunci M3. Yang Chen dengan cekatan masuk ke mobil, dan pintu garasi otomatis digulung. Yang Chen kemudian melambaikan tangan pada Wang Ma ketika mobil itu keluar dari garasi seperti anak panah. Wang Ma diam-diam melihat Yang Chen pergi, menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, anak-anak muda saat ini benar-benar sulit dimengerti. Petik 1. Meskipun Yang Chen tidak mengendarai setengah tahun, dia tidak merasa bahwa itu keterampilan mengemudinya telah memburuk. Kualitas luar biasa M3 menunjukkan dirinya saat terbang di jalan tol kota Zonghai seperti Fata Morgana. Tenun melalui lalu lintas seolah-olah tidak ada hambatan, terus mengemudi di atas 100 km per jam. Ini dianggap sebagai kecepatan yang mengejutkan di kota. Kadang-kadang, akan ada beberapa polisi lalu lintas yang memperhatikan kecepatan tinggi Yang Chen, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, dia sudah melesat melewatinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yang Chen tiba di apartemennya sendiri. Setelah naik ke lantai, Yang Chen menemukan pintu apartemennya terbuka, dan mengerutkan kening. Reaksi pertamanya adalah seseorang telah menerobos masuk, tetapi mengintip ke dalam apartemen. Orang yang dia temukan di dalam sebenarnya Li Jingjing yang familiar. Li Jingjing mengenakan blus putih bersulam bunga, rok pendek hijau keren, dengan rambut hitamnya diikat ekor kuda, dan beberapa helai rambut berayun-ayun seiring dengan angin yang mengalir masuk. Ia tampak muda dan anggun. Pada saat itu, gadis itu benar-benar mengepel lantai. Meskipun apartemen Yang Chen hanya memiliki beberapa hal, debu adalah sesuatu yang tidak kurang. Melihat Yang Chen kembali ke rumah, Li Jingjing mengungkapkan sedikit kegembiraan dan muka memerah karena latihan, seperti remaja yang menyegarkan di musim panas. Kakak laki-laki kamu pulang. Petik 1. Yang Chen merasakan sentuhan kehangatan di dalam hatinya. Sebelum Li Jingjing pergi ke universitas 2 bulan yang lalu, dia sering datang untuk membantu membersihkan. Sekarang setelah kembali dengan pekerjaan, dia masih menemukan waktu untuk membantunya membersihkan apartemennya. Dengan hati penuh belas kasihan dan rasa bersalah untuk gadis itu, Yang Chen bergerak ke depan untuk menyentuh ekor kuda Li Jingjing dan berkata, Jingjing, jangan datang untuk menyapu tempat ini lagi, aku bergerak. Petik 1. Bergerak. Li Jingjing sesaat tertegun, Big Brother yang akan meninggalkan Zonghai. Gadis itu bertanya dengan panik. Yang Chen berpikir sejenak, dan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak, aku baru saja menikah, dan akan pindah dengan istri aku. Aku akan tetap berada di Zonghai. Petik 1. Tiba-tiba, wajah Li Jingjing berubah menjadi putih pucat dan beberapa air mata mulai mengapung di sekitar permukaan mata indahnya. Namun dia segera mengarahkan kepalanya ke bawah untuk menghapusnya. Hanya dari bahunya yang gemetar, siapapun akan mengerti bahwa itu dia telah kehilangan ketenangannya. Setelah keduanya berbagi waktu dalam diam, Li Jingjing mengangkat kepalanya dengan mata merah, dan menunjukkan senyum yang kuat. Selamat, Big Brother yang, kakak ipar dia, pasti sangat cantik. Petik 2. Jantung Yang Chen juga sedikit gemetar, tetapi rasa sakit jangka pendek lebih baik daripada rasa sakit jangka panjang. Yang Chen percaya bahwa itu Li Jingjing harus menghadapi ini pada akhirnya, jadi dia menguatkan hatinya. Mendengarkan kata-kata Li Jingjing, wajah indah Lin Ruoxi terlintas di benaknya dan dia tanpa sadar mengangguk. Sedikit keputusasaan berkedip di mata Li Jingjing, dan reda. Dia kemudian tersenyum masam dan berkata, Big Brother yang, kamu benar-benar mengerikan. Urusan yang sangat besar namun kamu tidak memberi tahu aku. Tapi aku masih harus memberi kalian berdua berkatku. Aku pergi sekarang. Petik 1.
Melihat Li Jingjing menuruni tangga seperti kelinci kecil yang terluka, Yang Chen merasa tidak enak di hatinya, dan berkata terburu-buru, Jingjing, dalam beberapa hari aku akan pergi ke Yizhong untuk mengunjungi kamu. Bekerja keras. Petik 1. TL, Yizhong adalah nama sekolah Li Jingjing bekerja di, yang disebut satu Stone Middle, tetapi penulis tidak menyebutkan apakah itu sekolah menengah atau junior atau keduanya. Li Jingjing sejenak menghentikan langkahnya, dengan lembut mematuhinya, dan berlari menuruni tangga. Menunggu sampai Li Jingjing pergi selama beberapa waktu, Yang Chen kemudian mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan dengan keras menghisap beberapa nafas. Kemuraman di matanya berangsur hilang, dan itu berubah menjadi keteguhan hati. Yang Chen benar-benar percaya diri dalam ingatannya. Ketika dia meninggalkan rumah, dia pasti mengunci pintu. Ini berarti bahwa itu alasan Li Jingjing bisa masuk adalah karena pintu sudah dibuka secara paksa oleh orang lain. Namun, siapa yang akan menerobos masuk ke rumahnya tanpa alasan? Yang Chen memikirkan dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi badan intelijen China mulai menyelidiki dia, tetapi itu tampak tidak masuk akal. Karena jika mereka benar-benar ingin menanganinya, pergi langsung kepadanya akan lebih efektif. Kedua, bisa juga Chen Feng yang ia gelisah 2 hari yang lalu. Karena menyadari bahwa itu seluruh kekuatan polisi tidak dapat menjatuhkannya, memikirkan cara lain tidak akan terhindarkan. TL, Chen Feng adalah orang yang menciptakan masalah bagi pedagang kaki lima. Sungguh, tidak meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Yang Chen dengan tenang berkata, lalu membuang rokok dan mulai memilah-milah barang-barangnya. Yang Chen menata ulang peti besar di rumahnya, memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas besarnya yang compang camping, lalu menuju ke salah satu dinding putih di toilet. Yang Chen dengan keras melemparkan pukulan ke arahnya dan sebuah lubang muncul di dinding. Yang Chen mengambil kotak kayu hitam seukuran tinju, dan segera memasukkannya ke dalam tas dengan pakaian. Lagi ngebut, Yang Chen kembali ke villa di Dragon Garden. Setelah memarkir mobil, Yang Chen memasuki villa dari pintu otomatis. Saat dia masuk, dia melihat sosok cantik berbaring di sofa di ruang tamu sementara drama Korea baru diputar di TV besar. Dengan rambutnya diikat ke dalam sanggul, dan leher giok yang sangat indah yang bisa memberikan 1000 mimpi kepada seseorang, siapa lagi yang bisa menjadi selain Lin Ruoxi yang baru menikah? Yang Chen mengungkapkan senyum main-main. Itu tak terduga bahwa itu istri es dingin aku benar-benar suka menonton drama Korea romantis. Pada saat yang sama, menemukan kesenangan ini, mood depresi terpendam berubah menjadi lebih baik. Dia berjalan dan dengan ganas meraih pundak Lin Ruoxi, istri aku yang baik, beri suami ciuman. Petik 1. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 15. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 16. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 16. Ayah mertua muncul. Terkejut oleh penampilan mendadak Yang Chen, Lin Ruoxi melompat dari sofa dan berjuang untuk melepaskan diri dari pelukannya. Dia memelototi Yang Chen, kamu tidak diizinkan menyentuh aku. Petik 1. Hai sekarang, kamu tidak perlu bereaksi berlebihan. Yang Chen meringis sambil mengangkat bahunya. Aku baru saja menggodamu. Jika aku benar-benar menciummu, aku yakin di tengah malam aku akan diretas seperti di film Psycho. Petik 1. Lin Ruoxi mengabaikan Yang Chen saat dia menekan tombol pada remote TV. Ketika TV dimatikan, wajahnya mulai memerah karena mengetahui bahwa itu Yang Chen sekarang telah menemukan kesenangannya menyaksikan romcoms. Dia memberi Yang Chen tatapan marah. Aku mendengar dari Wang Ma bahwa itu kamu pergi untuk mengemasi barang-barang lama kamu. Jangan berani membawa barang-barang kotor itu ke rumah aku. Petik 1. Jangan khawatir, itu hanya beberapa potong pakaian. Yang Chen menjawab sambil menunjuk ke arah tas kecil di kaki tangga. Meskipun, kesusahan terbesar aku adalah bahwa itu setelah tinggal di sini. Apa yang akan terjadi pada tusuk daging kambing aku? Petik 2. Kamu masih ingin membuka stan kamu. Lin Ruoxi menggeram saat dia melihat Yang Chen seolah-olah dia sedang menatap makhluk aneh. Tidak peduli betapa dia mencoba untuk memahaminya, dia tidak pernah bisa memahami obsesinya dengan menjual tusuk daging kambing. Berkedip matanya, Yang Chen menjawab, apa itu? Kontrak pernikahan kami tidak menghalangi aku menjual tusukan daging kambing, kan? Petik 1. Menggeretakkan giginya, Lin Ruoxi menjawab, dengan cara apapun aku tidak akan mengizinkan kamu untuk menjual tusuk daging kambing kamu. Besok, kamu harus pergi keluar dan mencari pekerjaan. Lebih disukai pekerjaan terhormat di gedung kantor. Petik 1. Yang Chen menggaruk kepalanya sambil terlihat bingung. Sejujurnya, dengan gelar dari Universitas Harvard, yang mudah didapat, akan sangat mudah baginya untuk memasuki mayoritas perusahaan top, tetapi dia tidak terbiasa duduk di kantor dengan AC. Di matanya, karir jenis ini tidak pernah bisa menandingi kesenangan menjual tusuk daging kambing di jalan.
Kamu tidak perlu memikirkan alasan. Ini wajib. Terusir Lin Ruoxi. Melihat Ruoxi, jika kamu tidak mengalihkan pekerjaan kamu, kamu mati, tatapan sambil mengingat ancaman bunuh diri sebelumnya. Yang Chen merasakan keringat dingin tiba-tiba dan segera setuju, oke, aku akan mendengarkan kamu. Besok, aku akan pergi dan mencari pekerjaan baru. Petik 1. Mendengar kata-kata ini, Ruoxi menyetujui mengangguk. Muncul tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia mengeluarkan tasnya dan mengambil ponsel pintar baru darinya. Menyerahkannya kepada Yang Chen. Dia berkata, di sini, ambil telepon ini jika aku tidak dapat menemukan kamu ketika kamu pergi keluar. Petik 1. Yang Chen dengan gembira menerima telepon. Sepertinya ini adalah perkawinan yang menguntungkan. Sebuah rumah mewah, mobil sport, dan bahkan telepon gratis. Meskipun istri ini terlihat agak jauh, dia sangat menarik dan santun. Melihat ekspresi bahagia Yang Chen, Ruoxi tidak bisa melakukan apapun selain untuk memberinya tatapan jijik. Sambil menguap, sambil membuat pose peregangan yang lelah, dia berkata, "Yah, aku pergi tidur. Kamu bisa bersiap untuk berburu pekerjaan besok." Petik 1. Saat Ruoxi mulai menaiki tangga, bel pintu tiba-tiba berdering. Wang Ma, yang sibuk di dapur, berlari keluar sambil menyekat tangannya yang basah di celemeknya, dan membuka pintu. "Tuan, kamu telah datang." Mendengar Wang Ma mengatakan guru, wajah Ruoxi tiba-tiba menjadi pucat saat dia dengan elegan berbalik untuk melihat pria parubaya berjalan ke dalam rumah. Pria dewasa mengenakan kemeja biru gelap sambil memberikan aura halus dengan jenggotnya yang dicukur rapi. Satu-satunya cara kamu bisa tahu umurnya adalah dengan kerutan di dekat matanya, dan helai rambut putih yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu dia adalah ayah Ruoxi dari penampilannya sendiri. Pada saat yang sama Lin Kun masuk dari pintu, ekspresinya menjadi sangat buruk. Memberikan pisau belati di Ruoxi, dia dengan cepat menyapu pandangannya dan melirik Yang Chen. "Ayah," Ruoxi dengan lemah memanggil. Kedatangannya tidak mengumpulkan banyak kejutan. Seolah-olah dia orang asing tanpa perasaan. "Ayah," Lin Kun dengan dingin tertawa, "di matamu, apakah kamu melihatku sebagai salah satunya? Tanpa peringatan apapun, kamu baru saja menikahi si brengsek yang aneh ini. Apakah kamu bahkan melihat aku sebagai ayah?" Petik 1. Deru Lin Kun menyebabkan seluruh ruangan bergetar dan bergema. Wang Ma, berdiri di tempat dan waktu yang salah, takut konyol. Tidak akan pernah dia berharap bahwa itu nona muda akan menikahi seseorang tanpa memberitahu ayahnya. Mata Ruoxi mulai memerah saat air mata mulai mengalir di dalam. Namun, dia seharusnya kembali, berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, pernikahan aku adalah keputusan aku. Jadi bagaimana jika dia kasar? Aku lebih suka menikahi pria ini daripada Su Zihong." Petik 1. "Kamu, apakah ini caramu berbicara dengan ayahmu?" Lin Kun menyeringai, "Hebat, sungguh menyia-nyiakanmu. Jangan pernah berpikir bahwa itu hanya karena nenekmu memberimu perusahaan. Aku tidak bisa mendidikmu tentang apa yang harus dilakukan. Jangan lupa, aku masih memiliki 30% saham di perusahaan. Aku adalah pemegang saham utama. Yang lebih penting, aku adalah ayah kandung kamu." Petik 1. "Ayah." Ruoxi menggigit bibirnya dan menangis. "Sejak aku masih kecil, hanya ibu dan nenek yang berada di sisi aku. Aku bahkan tidak pernah melihat bayanganmu saat itu. Selain itu, aku tidak suka Su Zihong sama sekali. Kamu tidak perlu membuang-buang waktu memikirkan ini." Petik 1. "Kamu tidak menyukainya. Terus, tidak ada ruginya untuk bertunangan dengan CEO berikutnya dari Donghua Science dan Technology Co. Dan apakah kamu mengatakan bahwa itu kamu benar-benar menyukai makhluk kasar ini?" Lin Kun berkata sambil menunjuk Yang Chen yang berdiri diam. Dari saat Lin Kun masuk sampai percakapan ayah anak, Yang Chen mengerti sebagian besar dari apa yang terjadi. Sepertinya itu karena pemaksaan ayah yang pemarah, yang Lin Ruoxi telah memilih untuk menikahinya. Tetapi tentu saja, serangkaian peristiwa malang yang menyebabkan hubungan pria wanita mereka adalah alasan besar yang menyebabkan pernikahan ini juga. Disebut sebagai kasar, lebih dari sekali. Bahkan hati seorang Buddha tanah liat akan merasa tidak nyaman. Yang Chen, yang tidak mengambil peran menantu laki-laki itu, melihat jari Lin Kun dan berkata, "Paman, aku menyarankan kamu untuk meletakkan jari kamu. Mungkin berbahaya." Petik 1. Lin Kun menyeringai, "Kamu menusuk, bahkan kau berbicara kembali padaku. Aku sadar siapa kamu. Aku sudah menugaskan orang-orang untuk menyelidiki dengan jelas. Kamu hanya penjual tusuk daging kambing di pasar basah. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada putriku untuk membuatnya menikah denganmu, tapi di mataku kamu hanya setitik kotoran. Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" Dalam sekejap, Lin Kun, yang bertindak tinggi dan kuat, tiba-tiba menarik jarinya kembali kesakitan. Sambil menahan jarinya,
kamu bisa melihat tetesan keringat mengalir di dahinya. Yang Chen, kamu, Ruoxi telah melihatnya dengan jelas. Tangan Yang Chen dengan cepat menembak keluar dan mencubit jari perpanjangan Lin Kun. Dan kemudian dia menarik jarinya kembali begitu cepat sehingga sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Yang Chen menunjukkan ekspresi tenang, dan dia berbalik ke Ruoxi sambil menyeringai, ini tidak serius. Aku hanya tidak suka ketika orang menunjuk jari dan mengutuk aku. Terutama ketika aku sudah menyarankan mereka untuk tidak melakukannya. Jarinya patah. Diperlukan waktu sekitar 10 hari hingga 1 bulan untuk pulih. Petik 1. Jika itu adalah dia yang sebelumnya, barusan, pria itu akan patah kepalanya. Lin Kun menahan rasa sakit dan meraung, tunggu saja bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan damai. Aku akan mencari seseorang untuk berurusan dengan kamu. Ayah, berhenti bicara. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Meskipun Ruoxi membenci ayahnya, darah lebih kental daripada air. Pada saat ini, melihat ekspresi menyakitkan Lin Kun, hati Ruoxi melunak saat dia berjongkok untuk membantu mendukungnya. Kamu pelacur, jangan sentuh aku. Lin Kun menjerit saat dia tiba-tiba menyingkirkan Ruoxi, melemparkannya ke tanah. TL, Savage, ayah. Kamu, kulit Ruoxi menjadi pucat, karena dia tidak bisa percaya bahwa itu ayahnya akan benar-benar memanggilnya pelacur. Mata Ruoxi menjadi redup karena dia akan pingsan. Di sudut, Wang Ma sudah menangis, tetapi ini bukan tempatnya bagi seorang pelayan untuk berbicara. Namun, saat melihat Ruoxi di tanah menangis, dia dengan cepat pergi untuk menghiburnya. Lin Kun terlatih-tatih kembali saat dia memelototi Yang Chen. Anak muda, ingat bagaimana kamu memukul aku. Aku, Lin Kun, akan memastikan kamu tidak dapat memahami kematian kamu. Petik 1. Menyadari Ruoxi yang terlempar ke samping, Yang Chen merasa jantungnya direngkuh tanpa sadar. Tidak peduli seberapa dinginnya dia, pada pena dan kertas, dia masih istri sah Yang Chen. Kemarahan mulai mengalir di dalam dirinya. Sementara wajah Yang Chen tampak tenang, hanya bibirnya yang mengkhianati tingkah lakunya, dengan mereka memunculkan tampilan yang merendahkan. Aku hanya akan mengatakan ini satu kali. Aku tidak pernah pergi mencari masalah. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan istri aku, dan aku tidak peduli untuk tahu. Tapi aku punya prinsip, aku benci terancam. Petik 1. Tanpa menunggu reaksi Lin Kun, telapak tangan secepat kilat menabrak pipi kiri Lin Kun. Petik 1. Seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap ketika suara garing mulai bergemauing sekitar. Saat itu, Lin Kun yang baru saja berdiri menamparkan pingsan dengan satu pukulan. Tuan muda, tentang ini, Wang Ma tergagap karena dia tidak menyadari kekuatan Yang Chen yang keterlaluan. Bagaimana seharusnya kita menangani hal ini? Lihatlah keributan ini. Petik 1. Sedangkan untuk Ruoxi, dia sudah pingsan dalam pelukan Wang Ma saat dia melihat peristiwa masa lalu ini tanpa sedikit pun perhatian. Yang Chen berkata dengan nada acuh, Wang Ma, jagalah Ruoxi. Biarkan aku berurusan dengan babi bodoh ini. Petik 1. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yang Chen memetik Lin Kun dari tanah dan menyeretnya keluar dari rumah. Setelah berjalan jarak pendek, Yang Chen tiba di tempat sampah, dengan ringan melemparkan Lin Kun ke dalamnya, dan kemudian menutup-tutupnya. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 16. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 17. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 17. Bahkan seekor babi lebih lucu darinya. Lin Ruoxi melepaskan rambutnya yang diikat dan membiarkan rambut lembut dan halus jatuh di wajahnya yang cantik dan lembut. Namun, di wajah cantik itu ada ekspresi pucat dan kelelahan yang membangkitkan rasa iba untuknya. Menonton Yang Chen masuk, Lin Ruoxi mengangkat kepalanya dengan emosi yang rumit. Dia tidak bertanya bagaimana Yang Chen menangani Lin Kun, dan malah menunjukkan senyum mengejek diri sendiri. Aku telah menjadi lelucon bagimu. Itu benar, aku memiliki ayah seperti itu. Aku memiliki lelucon keluarga. Apakah kamu menganggap aku sangat menyedihkan? Apakah kamu bersimpati dengan aku di hati kamu? Jangan bersimpati dengan aku. Aku tidak butuh simpati murah siapapun, terutama milik kamu. Siapa bilang aku kasihan padamu? Yang Chen tertawa, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, dan menikmati napas asap. Kamu tidak diperbolehkan merokok di depan aku. Lin Ruoxi mengerutkan kening, dan dengan tidak senang melambaikan tangannya untuk mengusir asap di depannya. Yang Chen menutup telinga untuknya, dan berbohong di sofa besar di samping, mengangkat kepalanya untuk merokok dan berkata, aku hanya ingin menyarankan, memperingatkan kamu, tidak untuk menunjukkan aku tatapan yang menyedihkan. Paling tidak, kamu tahu siapa orang tua kamu, dan kamu telah menerima cinta dari sesepuh kamu sebelumnya. Meskipun keluarga kamu tidak hangat, tetapi setidaknya kamu memiliki keluarga. Juga, kamu terlahir cantik ini, hingga menjadi subjek perhatian orang dimanapun kamu pergi.
tidak peduli tentang makanan atau pakaian sejak lahir, mengendarai mobil mewah pada usia yang masih muda. Kamu memiliki semua yang kamu inginkan, tidak mungkin kamu mengerti, seseorang yang bahkan tidak tahu siapa orang tuanya, atau dari mana dia berasal, seseorang yang tidak memiliki apa-apa, dan bagaimana rasanya. Petik 2. Tiba-tiba mendengar kata-kata seperti itu, Lin Ruoxi tercengang. Untuk pertama kalinya, Lin Ruoxi serius menatap sepasang mata Yang Chen. Mata itu menunjukkan kesedihan dan kesepian, membuat hati Lin Ruoxi tanpa sadar mengepal dirinya. Yang Chen tidak berhenti di sana. Dengan suara lembut seolah-olah dia berbicara sendiri. Dia berkata, sejak muda kamu selalu sendirian. Ketika lapar, ketika dingin, ketika ditindas, ketika dihajar, sendirian. Tanpa ayah atau ibu, tidak ada keluarga, tidak ada saudara laki-laki atau perempuan, bahkan teman-teman. Untuk bertahan hidup, kamu berjuang sampai kamu berdarah seluruh hanya untuk biskuit berjamur. Untuk mengisi perut, kamu makan rumput dan kulit pohon sampai usus kamu berdarah. Tak seorang pun akan peduli tentang hidup kamu. Tidak ada yang akan mengasihani kamu. Karena kamu hanyalah makhluk hidup menyedihkan yang ditinggalkan oleh dunia. Bahkan anjing yang dibesarkan di dalam negeri memiliki status lebih tinggi darimu. Petik 2. TL. Rasanya TT. Mendengarkan narasi pria yang rendah dan serak, mata Lin Ruoxi menjadi merah lagi. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kehidupan yang menyedihkan itu. Maaf. Lin Ruoxi menundukkan kepalanya, dan dengan lembut berkata, aku tidak tahu masa kecil kamu begitu sulit. Yang Chen menundukkan kepalanya, dan sedikit demi sedikit mengungkapkan senyumannya yang tidak disiplin. Istri aku yang baik, aku mengarangnya, kamu benar-benar mempercayainya. Petik 1. Kamu, Lin Ruoxi mengangkat kepalanya, dia hanya merasa sedih untuknya. Maka bajingan ini benar-benar mengatakan dia mengarangnya. Ruoxi segera berubah marah, bagaimana kamu bisa seperti itu? Petik 1. Hehe, lihat dirimu. Wajah marah ini jauh lebih cantik daripada wajah menangis yang kamu sebelumnya. Yang Chen memuji. Lin Ruoxi merasakan kehangatan di hatinya. Dia mengerti bahwa itu Yang Chen melakukannya untuk mengalihkan perhatiannya dan membersihkan ketidakbahagiaan. Tapi dia tidak bisa mengucapkan kata terima kasih. Dia menatap Yang Chen seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena kamu berbohong kepada aku. Lalu di mana orang tua kamu? Pernikahan kami hanya dengan kontrak. Tetapi jika orang tua kamu tiba-tiba muncul, maka segalanya akan menjadi rumit. Petik 1. Dua jari Yang Chen bermain-main dengan puntung rokok, dan dia dengan jelas tersenyum. Ada satu hal yang aku tidak bohongi kepada kamu tentang sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa orang tua aku. Aku terpisah dari mereka sebelum aku berusia 5 tahun, bertahun-tahun. Nama ini adalah yang bisa aku ingat. Aku seorang yatim piatu. Petik 2. Mendengar Yang Chen dengan santai menyebutkan bahwa itu dia adalah seorang yatim piatu, Lin Ruoxi merasa asam di hatinya. Dia tiba-tiba berpikir untuk menghiburnya, namun tidak tahu bagaimana caranya, berjuang secara internal. Dia mengangguk, lalu tetap diam. Setelah dua diam berbagi untuk sementara waktu, Lin Ruoxi akhirnya berbicara, Yang Chen, ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepada kamu. Setelah semua kami menandatangani kontrak, kamu memiliki hak untuk mengetahui alasan situasi ini datang ke menjadi. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu berbicara tentang masalah babi-babi bodoh yang memaksa kamu untuk menikah? Petik 1. Kamu tidak diizinkan untuk memanggil Fat saya babi bodoh. Lin Ruoxi sedikit kesal. Jika dia babi, maka bukan aku juga babi. Petik 1. Hehe, Ruoxi kecil keluargaku sangat cantik. Biarpun dia babi, dia akan menjadi jenis yang manis dan manis. Petik 1. Kamu adalah babi. Lin Ruoxi memutar matanya, tanpa kemarahan. Dia kembali ke topik aslinya mengatakan, ayah aku memegang 30% dari saham perusahaan. Dan merupakan pemegang saham. Kedua hanya untuk aku. Tapi ini bukan poin utama. Setelah semua sebelum nenek aku lulus dia menyerahkan 60% dari saham ke aku. Aku memiliki kontrol mutlak atas perusahaan. Namun, di tangan ayahku, ada kepemilikan villa tua. Petik 1. Apakah villa tua itu penting untuk kamu? Yang Chen dengan ragu bertanya. Sangat penting. Mata Lin Ruoxi mengungkapkan ekspresi kenangan indah. Di masa kecil aku, hanya ada nenek dan ibu aku yang menemani aku. Aku dibesarkan di sana. Perkawinan ibuku dan ayahku hanya untuk uang dan keuntungan. Ayahku tidak mencintai ibuku. Dia adalah playboy. Sampai sekarang dia masih sama. Setelah mengatakan semua ini, Lin Ruoxi mata menunjukkan jejak kebencian. Meskipun dia tidak pernah di rumah dari siang ke malam, dia masih pemilik rumah. Tentu saja, ketika nenek meninggal, dia tidak pernah mengizinkanku untuk kembali. Dan karena dia hidup dalam pesta pora, keuangannya hampir habis, dan dia bersiap untuk menjual villa.
Petik 1. Apa hubungannya ini dengan pernikahan kami? Yang Chen dengan bosan bertanya. Lin Ruoxi dengan dingin memutar matanya ke Yang Chen. Aku ingin mengambil kembali villa darinya. Tetapi dia tidak mau memberikannya kepada aku. Aku menawarkan jauh lebih tinggi dari harga pasar, dan dia masih tidak bersedia untuk menjualnya kepadaku. Dia hanya memiliki satu syarat, yang membuat aku menikahi guru muda keluarga Su. Dia jelas telah menerima manfaat dari keluarga Su. Ayah bahkan perlu menggunakan paksaan untuk membuat anak perempuannya menikah. Menurut aku dia bukan babi bodoh, bahkan babi lebih lucu darinya. Yang Chen dengan serius menggelengkan kepalanya. Lin Ruoxi tidak peduli dengan reaksi Yang Chen, dan melanjutkan dengan, keluarga Su Zihong selalu mengganggu aku. Tapi aku tidak mau menentang keluarga Su. Setelah semua keluarga Su adalah salah satu yang teratas 5 keluarga terkuat di Zonghai, kami tidak bisa menyinggung mereka. Karena itu. Petik 2. Karena itu kamu memutuskan untuk menikah denganku, menyingkirkan bocah keluarga Su itu dari memiliki lebih banyak ide, mula-mula melewati rintangan itu, lalu memikirkan cara untuk mengambil kembali real estate dari babi bodoh ayahmu. Petik 1. Itu benar, Lin Ruoxi lelah mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, pikirannya telah dilanda masalah ini. Seorang wanita muda yang baru berusia 20-an, sudah menanggung beban berat. Yang Chen menghela nafas dan berkata, ya ampun, ide kamu ini menyembuhkan gejala-gejala tetapi bukan penyakit. Pada akhirnya kamu masih harus menghadapi tekanan dari keluarga Su dan ayah kamu. Bahwa itu hal yang tidak senonoh. Petik 2. Aku tidak dapat memperdulikan hal itu. Aku hanya dapat mengambil satu langkah setiap saat. Meskipun suara Lin Ruoxi sangat lembut, nadanya sangat ditentukan. Yang Chen berdiri, mengambil telepon barunya, dan dengan tenang menuju ke pintu. Lin Ruoxi mengerutkan kening dan berkata, kemana kamu akan pergi? Petik 1. Aku akan pergi ke bar, untuk mencari wanita. Yang Chen melihat ke belakang, dengan wajah penuh keseriusan. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 17. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 18. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 18. Rose yang menawan. Bar jalan luar biasa tenang di siang hari, dengan hanya beberapa kucing dan anjing berkeliaran di jalan-jalan. Sangat sedikit orang dan kendaraan lewat, yang sangat kontras dengan keramaian dan hiruk-pikuk di malam hari. Yang Chen mendorong membuka pintu utama ke Rose Bar, dan menyapa bartender tidur siang Little Zhao. Kemudian berjalan langsung ke lorong di bagian belakang bar. Beberapa pelayan, yang memperhatikan kedatangan Yang Chen, tidak menghalangi dia, dan malah menyambutnya dengan hormat. Mereka jelas tahu hubungan antara Yang Chen dan Rose tidak biasa. Lorong di belakang bar itu anehnya lebih dari 50 meter panjangnya. Di ujungnya, berdiri dua pria tinggi berjas, menjaga pintu kayu indah 3 meter di belakang mereka. Ketika keduanya menyadari itu adalah Yang Chen yang datang, mereka dengan rapi membungkuk dengan segera, dan diikuti dengan gerakan selamat datang. Yang Chen mengangguk, berjalan ke pintu kayu berukir bunga dan membukanya. Aroma alami meledak dari dalam, membawa sedikit aroma lavender. Ini adalah ruang yang sangat humongous, dengan lantai parket coklat halus, dinding marmer hitam, dan di tengahnya adalah tempat tidur selebar 7 kaki yang besar pada bingkai kulit. Dekorasi berwarna kopi memberi pesona gelap pada beberapa ruangan, memperlihatkan keanggunan yang agak rendah. Di satu sisi ruangan terdapat pintu kaca penuh, di luar pintu kaca, ada kolam renang terbuka dan taman kecil. Sulit dibayangkan, bahwa itu di belakang bar yang bising. Sebenarnya tempat perlindungan yang tenang di sini, adalah rumah Rose. Dari saat dia memasuki ruangan, Yang Chen tanpa sadar merasakan kedinginan, dan pada saat yang sama tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan kanannya untuk menangkis. Sebuah suara tajam memotong udara. Tangan putih menghunus belati tajam dan dingin tiba-tiba muncul 3 inci dari wajah Yang Chen. Tapi itu benar-benar diblokir. Dengan serangan menyelinap diblokir, belati di tangan itu diputar dalam sekejap, dan dengan gerakan sehalus air yang mengalir, sekali lagi menembus ke tulang rusuk Yang Chen. Yang Chen dengan santai menempelkan tangannya ke lengan yang lembut dan hangat itu, mencengkeramnya dengan lembut, dan mendorongnya keluar. Tangan memegang belati itu tidak lagi bisa bergerak 1 inci lebih dekat ke tubuh Yang Chen. Penyerang diam menyadari bahwa itu dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan mengangkat kakinya yang kecil untuk menyerang pinggang Yang Chen. Tanpa diduga, seolah-olah dia telah meramalkan semua gerakan ini, Yang Chen menekan lengannya dengan belati dalam satu gerakan. Kaki kecil itu belum sepenuhnya terangkat, tapi belati itu sudah berubah menjadi senjata yang menghalangi jalan kaki. Aku tidak bermain lagi. Petik 1. Rose dengan tidak senang mencibir, dan dengan santai melemparkan belati ke lantai. Itu selalu sama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana monster sepertimu dilatih. Kamu bahkan lebih muda dariku namun keahlianmu sangat sakit. Petik 1. Yang Chen melepaskan lengan lembut Rose,
Perasaan halus membuatnya sulit untuk berpisah. Dia kemudian berbalik dengan ekspresi senyum namun tidak tersenyum dan berkata, tidak buruk, lebih cepat dari bulan lalu. Tingkat peningkatan ini dianggap sangat cepat. Tapi di depan kamu, aku masih kalah dalam satu gerakan. Rose memutar matanya ke arah Yang Chen, dan dengan anggun duduk di tempat tidur besar. Karena ini adalah kamarnya, Rose mengenakan busana yang sangat santai, mengenakan gaun malam berenda putih yang terbuat dari sutra, yang dengan longgar menutupi sosoknya yang menggoda. Leher V di dadanya, terangkat tinggi oleh puncak kembar yang berlimpah. Dari belahan dada bersifon hitam terlihat, berjuang untuk berpegang pada dua benjolan daging merah muda. Setengah bagian bawah gaun tidur itu sangat pendek, dan hanya menutupi bagian bawahnya, sementara paha putih mulus menggantung di luar seperti buah-buahan, bersinar dengan kilau seperti gigi. Tatapan Yang Chen tanpa sadar bergerak menuju area antara paha Rose. Kesesakan musim semi berdesir dari sana. Itu sebenarnya juga sepasang celana sifon hitam. Samar-samar, beberapa helai rumput hitam muncul di depan matanya. TL, ya, rumput hitam aku diperiksa ulang. Mata Rose mengungkapkan kebanggaan. Karena alasan tertentu, pria yang membuatnya begitu berbakti telah mencoba menjaga jarak. Tetapi saat ini sepertinya dia tidak memiliki banyak perlawanan terhadap tubuhnya. Sementara diam-diam bahagia di hatinya, dia melempar tatapan genit yang lebih genit, dengan mata jernih yang bisa menarik jiwa pergi. Yang Chen adalah kakak besar cantik. Petik 1. Pretty. Yang Chen menelan ludahnya. Dia merasa adiknya benar-benar berubah bersemangat dan gagah berani. Lord pasti membuat kesalahan. Woma Inin pasti berasal dari neraka. Bukankah mereka mengatakan hanya iblis yang memiliki sosok seperti itu? Warna, touch. Rose berkedip. Dengan satu tangan dia perlahan mendorong tali itu lepas, memperlihatkan dada putih dan lembut. Sepasang pahanya juga menyebar sedikit, memungkinkan keindahan kabur di dasar kakinya menjadi sedikit lebih jelas. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah melihat sejumlah besar wanita cantik, dan wajah cantik istrinya yang lebih cantik, Lin Ruoxi, Rose di depannya masih kelas atas meskipun kecantikannya sedikit lebih rendah, bahkan tanpa menyebutkan bahwa itu temperamen menawan, sosok itu seperti buah persik matang. Mawar saat ini seperti mawar merah memancarkan aroma dengan nektar manis yang menyebabkan pusing. TL, kalimat terakhir mungkin terlihat sedikit konyol, karena nama asli Rose adalah spesies mawar. Di Cina Qiang Wei, A.K. Arosa multiflora. Jika nama Qiang Wei lebih disukai daripada Rose, beritahu kami. Yang Chen perlahan mendekat sampai dia tepat di depan Rose, dan perlahan mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Dia menatap jauh ke dalam mata bunga persik Rose yang mempesona, dan tiba-tiba membuat tawa nakal. Big Sister Rose, aku benar-benar ingin menyentuh, tetapi jika aku melakukannya, kamu tidak akan mengambil belati dan memotong tanganku kan? Petik 1. Apakah aku bisa memotongnya? Rose dengan menawan berkata, kamu terlalu memikat, tulang aku semua berubah lembut. Mungkin pada saat itu aku tidak akan berdaya. Petik 2. Lalu apakah kamu ingin mencoba? Rose menjilat bibirnya, dan berkata dengan nada malas dan gerah. Yang Chen menarik napas bau Rose yang tampaknya memancarkan bunga afrodisiak, tetapi mengungkapkan mata yang sangat jernih. Apakah ada yang perlu aku lakukan sebagai gantinya? Petik 1. Tepat setelah kata-kata itu, mata Rose yang semula menggiurkan kehilangan semua warna, dan sebagai gantinya mengungkapkan beberapa kekecewaan, penolakan, rasa sakit, dan kebencian. Segudang perasaan rumit tiba-tiba membuat Rose tertawa riang. Haha, Yang Chen, jadi ini adalah apa yang kamu lihat aku sebagai. Petik 2. Apa yang aku lihat sebagai kamu? Yang Chen tertawa dengan riang. Apakah kamu merasa bahwa itu alasan aku terus berusaha merayumu ke tempat tidur? Adalah menggunakan kekuatan kamu untuk membantu mencapai tujuan aku. Rose dengan terus terang berkata. Itu benar. Kekuatanmu menakutkan. Aku belum pernah bertemu seseorang yang mampu menunjukkan padaku makna tak terkalahkan seperti yang kamu lakukan. Rose berkata sambil menyelipkan tali bajunya kembali. Sekali lagi menutupi kulit terbuka yang indah. Dia menghadapi Yang Chen dan dengan lembut berkata, pada saat yang sama, aku membutuhkanmu. Meskipun penampilan Red Tone Society dan West Union Society milik ayahku adalah dua geng terbesar di dunia barat, faktanya Red Tone Society-ku masih terlalu muda. Jika kita benar-benar menentang satu sama lain, perkumpulan West Union mungkin kehilangan sebagian dari rakyatnya, tetapi Red Tone Society kita pasti akan sepenuhnya dimusnahkan. Petik 1. Berbicara sampai titik ini, wajah Rose yang indah mengungkapkan beberapa daya tarik dingin. Yang Chen, apakah kamu ingat malam pertama kita bertemu? Malam itu, aku disergap, dan anak buahku di dekat rumah semuanya musnah. Aku sendirian putus asa mencoba melarikan diri di jalanan. Petik 2. Yang Chen diam-diam mendengarkan dan mengangguk sedikit. Dalam pikirannya, adegan malam itu juga perlahan-lahan muncul.
Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 18. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 19. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 19. Benda seperti peluru. Pada waktu fajar menyingsing, hanya bulan seperti serigala Fang yang tergantung di langit, tetapi pada saat ini bulan yang fanging, tampak merah. Di jalan yang tenang di wilayah barat, sosok yang kelelahan melarikan diri keluar dari gang. Dia mengenakan pakaian kulit ketat yang menggarisbawahi lekuknya yang sempurna. Pada saat ini ada beberapa luka di lengannya, dengan darah merah gelap merembes keluar. Dia memegang belati gelap dingin erat di tangannya, yang terlihat suram namun cerah di bawah sinar bulan. Sisa darah di atasnya adalah bukti bahwa itu baru-baru ini menusuk ke dalam daging seseorang. Nona, tidak perlu lari lagi, suara yang dalam ditransmisikan dari gudang di depan wanita itu. Pada saat yang sama, wanita itu menghentikan langkahnya dan dengan waspada menatap banyak bayangan berjalan keluar, setidaknya ada 10 dari mereka. Kepala pria terkemuka itu dibalut, dengan wajah yang sangat kasar, mengenakan mantel hitam besar, bermain-main dengan pistol Glock 37 buatan lokal di tangannya, menghalangi jalan ke depan tanpa terburu-buru atau menunda. Nona, keahlianmu memang mengerikan, karena tidak pernah melewatkan peluru, membunuh 30 saudara kita sendirian, dan masih bisa melarikan diri sampai di sini. Pria itu perlahan berkata tanpa emosi, namun, Nona, penyergapan yang kami khusus buat untukmu, telah lama mengantisipasi ini, jadi kami menunggumu kehabisan peluru, jadi sekarang kita telah muncul. Petik 1. Blackbeard, aku telah memperlakukan kamu dengan baik di masa lalu, mengapa kamu harus berkolusi dengan ayah aku untuk melawan aku? Wanita itu terengah-engah celana, setelah secara berturut-turut membunuh puluhan musuh, bawahannya sudah terluka atau mati, dan dia juga sepenuhnya dihabiskan. Pria bernama kode Blackbeard tertawa terbahak-bahak. Nona, tidak masalah apa sengketa yang terjadi antara kamu dan bos. Aku, kehidupan Blackbeard diberikan oleh bos. Tentu saja aku akan setia melakukan penawaran guru-guru. Big Miss baik hati kepadaku di masa lalu. Tetapi sejak saat Big Miss meninggalkan West Union Society untuk mendirikan Redstone Society, Miss telah menjadi musuh bos. Oleh karena itu, kamu adalah musuh aku, dan tidak ada ruang untuk kasih sayang yang tersisa. Petik 1. Ayah aku otokratis, dan melakukan bisnis tanpa hati nurani, bahkan dunia bawah pun merasa malu olehnya. Dia juga tidak memperlakukan kalian semua dengan baik, di matanya, kalian semua hanyalah anjing yang dibesarkannya. Begitu banyak orang tua dan saudara lelaki bersedia untuk berhenti bersamaku, mengapa kau begitu gigih dan keras kepala? Wanita itu tahu dia sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan tembakan lebih dari 10 orang, dan hanya bisa melakukan upaya terakhirnya untuk membujuk mereka. Blackbeard menggelengkan kepalanya, berekspresi sedingin sebelumnya. Nona, sebelum aku mengirimmu pergi, aku akan memberimu satu kalimat triad bisa menjadi tidak manusiawi, tapi tetap harus setia. Petik 1. Saat kata-kata itu diucapkan, Blackbeard merentangkan satu jari di depan. Banyak pria di belakangnya mengangkat senjata mereka, dengan moncongnya menunjuk ke arah wanita yang 10 meter di depan. Dalam momen hidup dan mati itu, pada saat semua penembak siap untuk menarik pelatuk, suara laki-laki magnetik seperti hantu muncul di telinga semua orang. Hei bro, tidak apa-apa kalau kalian semua mengganggu aku melihat bulan, tetapi kamu tidak mungkin berniat untuk memiliki lebih dari 10 pria menembak seorang gadis kan? Ketika berbicara tentang pria yang menembak wanita, selain pistol di bawah, kamu tidak seharusnya dengan santai menggunakan yang lain. Semua orang melihat. Dia sangat cantik, di dalam kata-kata, adalah suara penuh penyesalan. Siapa kamu? Blackbeard dengan waspada melihat sekeliling, namun dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan. Wanita yang awalnya menunggu kematiannya tiba-tiba membelalakan matanya, memperhatikan ruang di atas dengan tak percaya. Sesosok jatuh dari langit seperti hantu di depan lusinan orang bersenjata, seperti vampir dalam mitos Eropa. Dalam cahaya bulan yang mempesona, diam-diam membuka sayap kelelawar hitam besar mereka, dan memperluas cakarnya yang tajam. TL, aku Batman. Ini adalah seorang pria muda dengan wajah yang tampak sedikit malas, sedikit lucu, sedikit penasaran, tetapi yang paling penting adalah jijik. Blackbeard tidak suka tatapan seperti ini, tapi tulangnya menghasilkan jejak ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Petik 1. Pemuda itu tidak menjawab, dan malah memutar kepalanya untuk bertanya kepada wanita itu. Jika aku membantu kamu merawat mereka, bisakah kamu berjanji satu hal kepada aku? Petik 1. Aku bisa. Tidak peduli apapun itu, wajah pucat wanita itu dari kehilangan darah berubah sedikit merah pada saat ini. Dia bisa membayangkan apa yang diinginkan pria setelah menyelamatkan seorang wanita, termasuk mengorbankan dirinya sendiri tubuh, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan lain.
Bahkan dia tidak mengerti mengapa dia percaya pria tak bersenjata yang aneh ini dapat menyelamatkan hidupnya yang lemah dari lusinan pria bersenjata. Tidak masalah siapa kamu harus mati. Blackbeard marah. Dia benci diabaikan, dan adalah orang pertama yang mengarahkan senjatanya ke pria itu. Bam! Petik satu. Pada saat yang sama tembakan itu muncul di moncongnya, pria itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, salah satu tangan pria itu sudah mencengkeram kepala Blackbeard, dan dia dengan ringan memelintirnya. Petik satu. Blackbeard dengan lemah jatuh ke tanah, dengan kedua mata dengan marah terbuka, penuh ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan lehernya sudah rusak. Semua orang bersenjata yang memakai senjata hitam ketakutan. Masyarakat memiliki banyak orang terampil. Blackbeard, yang muncul dari dunia tinju bawah tanah, secara misterius terbunuh saat menarik pelatuk. Bagaimana beruang bodoh ini mengatakannya sebelumnya, itu benar. Aku akan memberimu satu kalimat, sesuatu seperti peluru, hanya efektif melawan orang lemah. Saat pria itu selesai berbicara, tubuhnya sekali lagi berubah menjadi buram, menabrak lusinan pria dalam kegelapan. Setiap kali dia mendekati satu, dia memukul satu. Tangannya mungkin memukul kepala, atau mencubit leher, atau bahkan meninju dada. Selama seorang pria dipukul, pria itu langsung jatuh ke tanah. Wanita yang menyaksikan adegan ini dekat dengan perjuangan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Hanya dengan melihat luka-luka para penjahat ini, mereka tiba-tiba semua meninggal seketika oleh kematian yang tidak manusiawi. Baik oleh kepala yang hancur, leher patah, atau dada yang hancur. Jika pada titik kedatangan pria ini, wanita itu membayangkan pria ini di depannya sebagai pahlawan yang menyimpan kecantikan, maka pada saat ini, pria di depannya ini hanyalah dewa kematian. Itu benar, dia telah diselamatkan oleh orang yang seperti dewa kematian, dan bahkan setuju untuk apapun yang dia minta. Bahkan, pada saat itu wanita ini berpikir, bahkan jika dia tidak setuju pada awalnya, dia masih merasa bahwa itu dia tidak bisa menahannya. Seorang manusia mungkin mengatakan tidak kepada manusia lain, tetapi tidak bisa mengatakan apapun yang mendekati, tidak, menjadi Lord. Setelah mengakhiri pertempuran ini tanpa ketegangan dalam napas, pemuda itu menepuk tangannya dan perlahan berjalan menuju wanita itu. Di bawah sinar bulan, dia menyeringai, seolah-olah dia tidak merasakan apapun yang dia harus dari pembantaian yang baru saja dia lakukan. Namaku adalah Yang Chen. Siapa namamu yang cantik? Petik 2. Rose, kata Rose linglung. Rose, nama baik. Yang Chen tertawa, menggaruk-garuk kepalanya dengan ekspresi malu. Miss Rose, aku akan menyatakan permintaanku. Petik 2. Tolong katakan. Rose menundukkan kepalanya, mempersiapkan dirinya untuk disembelih. Dengan hatinya tanpa sadar berdetak lebih cepat. Yang Chen serius berkata, Nona Rose, aku harap kamu tidak berbicara dengan siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku tidak ingin mendapat masalah dengan geng. Aku mohon. Petik 2. Mengemis. Dia memohon padaku. Rose mengangkat kepalanya dengan kaget. Pada saat ini, seolah dunia membeku. Hanya pria di depan dengan senyum canggung yang tersisa, dengan jejak kejujuran, dan jejak kehangatan. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 19. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 20. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 20. Raja Monyet dan teman hidupnya. Kenangan itu seperti anggur, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, keduanya tetap harum. Pertemuan pertama Rose dan Yang Chen sangat berdarah dan dramatis. Ketika suara feminin Rose selesai menceritakan kenangan itu, Yang Chen sedikit tidak bisa berkata-kata. Setengah tahun yang lalu, kedua orang ini, melalui kebetulan itu menjadi kenalan. Sejak saat itu, sesekali pertukaran santai, berkembang menjadi hubungan yang halus, agak jauh, sedikit ambigu, sedikit menggairahkan. Bermain dengan rambut hitam panjangnya, Rose memeluk lututnya, tersenyum memabukkan dan berkata, Yang Chen, sebelum kamu muncul, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan? Petik 1. Apa? Aku ingat dongeng yang biasa aku ceritakan ketika aku masih kecil. Dalam kisah-kisah itu, setiap kali seorang putri yang lemah berada dalam bahaya dari penjahat jahat, seorang kesatria berbaju baja akan selalu muncul dan menyelamatkannya dari kedalaman kesengsaraan. Pada akhirnya, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Aku selalu berpikir bahwa itu kalimat itu tidak masuk akal, tetapi kamu membuat semuanya menjadi kenyataan. Rose berkata, dengan matanya yang bahagia, dengan lembut melihat Yang Chen. Yang Chen menyentuh hidungnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki sisi sensitif dan kekanak-kanakan seperti itu. Petik 1. Hehe. Catatan. Dalam bahasa Cina,
Hehe juga bisa sarkastis seperti dalam tawa dingin. Rose tertawa ringan. Bagaimana aku mengatakannya? Tahu bahwa itu aku bukan putri. Dan kau bukan ksatria berbaju zirah. Yap, bahkan seorang ksatria dengan baju besi. Bahkan tidak ada kuda atau baju besi. Kamu baru saja jatuh dari langit seperti hantu. Namun, pada saat itu aku merasakan itu. Semua ini tidak penting. Aku hanya berpikir, kalau saja ada orang seperti itu di samping aku di masa depan. Dia tidak perlu melindungiku sepanjang hari, atau selalu membuatku bahagia, selama, pada saat aku tidak bisa berjalan lagi. Dukung aku sedikit, ketika aku terluka. Berikan aku dada untuk meringkuk, memungkinkan aku untuk tidak begitu tak berdaya, tidak kesepian, hanya itu yang aku inginkan. Rose. Yang Chen mengulurkan tangannya, membelai pipinya yang lembab dan halus. Aku akan jujur dengan kamu. Aku bukan orang baik. Di masa lalu, jumlah perempuan yang memiliki hubungan dengan aku mencapai 800 jika tidak 1000. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, kamu tidak memerlukan pembantu yang kuat. Dengan keadaan kamu, mungkin menemukan seorang pria yang jujur dan dapat diandalkan yang dengan sepenuh hati mencintai kamu akan menjadi yang terbaik. Petik 1. Itu tidak mungkin lagi. Mata Rose berubah sedikit nakal. Yang Chen, apakah kamu tahu hubungan antara monyet dan raja mereka? Petik 1. Kelompok monyet, raja mereka. Yang Chen bingung, dan bertanya, apa yang coba kamu katakan? Petik 1. Dalam kelompok monyet, raja adalah laki-laki terkuat. Semua monyet betina dalam kelompok menjadi pasangan kawin. Monyet itu sebagai naluri betina adalah memilih pasangan yang paling kuat. Cara ini, keturunan mereka akan memiliki gen yang lebih baik. Seperti monyet, sepanjang sejarah, orang-orang dalam masyarakat manusia juga berperilaku seperti ini. Menurut kamu, mengapa orang-orang dengan kekuatan memiliki banyak istri dan selir? Bahkan mereka yang dipaksa menjadi pasangannya, apakah menurut kamu mereka sebenarnya tidak mau? Karena mereka dapat memiliki yang terbaik, mengapa mereka harus puas dengan yang biasa-biasa saja? Petik 1. Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis menjawab. Dari ini, sudahkah kita menjadi monyet? Petik 1. Aku hanya menggunakan analogi. Aku ingin kamu tahu, mulai dari saat kami bertemu, dalam kehidupan ini tidak akan pernah ada pria lain di mata aku. Mungkin kamu bukan orang terkuat di dunia, tetapi kamu adalah yang terkuat dalam diri aku, jantung. Tatapan Rose secara bertahap menjadi tegas, menatap lurus ke arah Yang Chen. Aku mencintaimu, Yang Chen. Petik 1 petik 1 petik 1 petik 1. Tetap diam selama lebih dari 1 menit. Senyum di wajah Yang Chen secara bertahap menjadi lebih kuat, agak lega, dan agak main-main dia berkata, kamu benar-benar wanita bodoh. Petik 1 petik 1. Tampilan Rose yang tak tertahankan sekarang menunjukkan warna kebahagiaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi bagaimana jika aku wanita bodoh? Aku tidak menyesali apapun. Petik 1. Apakah kamu tahu tujuan awal aku untuk datang adalah? Tatapan Yang Chen bergerak ke atas dan ke bawah, seolah mencoba mengorek adegan di bawah gaun tidur Rose dengan matanya. Meskipun Rose sudah siap mental, semuanya terbang jendela dengan tatapan mesum Yang Chen yang tak terlihat, saat dia masih tersipu dan jantungnya berdegup kencang, menunjukkan penampilan pemalu yang langka. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Petik 1. Yang Chen perlahan mendekat pada daun telinga kecil Rose yang cantik, dan dengan lembut menggigit potongan daging yang lembut itu. Yi! Seolah-olah listrik melewati tubuhnya, Rose bersandar ke dada Yang Chen seperti dia meleleh, dan mulai terengah-engah. Hari ini aku datang ke sini untuk memakanmu. Kamu monyet betina merah muda dan lembut. Tidak menunggu Rose bereaksi, Yang Chen mengeluarkan erangan yang terpendam. Dengan keras memeluk Emperor's pinggang Domination kecil Rose, Chapter dan melemparkan lembut 181. ini ke sosok tulang ke tengah tempat tidur. Rose, tercengang oleh berkat tiba-tiba ini, menutup matanya, memungkinkan Yang Chen untuk mengelus dan meremas tubuhnya, menciumnya, sementara kedua tangannya yang kecil mencengkeram erat spray. Baju tidur sutra halus itu robek dari tubuh oleh dua tangan kasar, kulit putih salju terpapar ke udara, menyebarkan pesona yang menyengat. Seolah-olah dia tidak bisa melepaskan 1 inci kulit. Ciuman berapi Yang Chen dimulai dari pusar kecil, dan meluncur ke atas sepanjang perut halus, lalu tanpa ragu dia melepaskan brasifon hitam, menempatkan 2 dekap atau di atasnya, daging lunak ke mulutnya, terus menggigit dan mengisapnya. Mungkin sudah terlalu lama sejak dia jelas-jelas menikmati tubuh wanita yang matang seperti itu, Yang Chen merasa darahnya yang mendidih sulit ditekan. Benar-benar harum. Petik 1. Rose, yang biasanya mengambil inisiatif sekarang seperti remaja yang pemalu. Setelah mendengar pujian terang-terangan seperti itu, rona merahnya semakin dalam, dan dia benar-benar tidak dapat membalas. Akhirnya, ketika bibir Yang Chen mencium bibir Cherry Rose, seperti kilat dan api,
Dua lidah basah terjalin di sekitar satu sama lain tanpa henti. Jus manis Rose membuat Yang Chen mencari tanpa henti. Sampai-sampai Rose mengalami kesulitan bernapas dan baru kemudian Yang Chen dengan enggan mencium tempat lain. Rose benar-benar hilang dalam belenggu api pertamanya. Tubuhnya lembut seperti terbuat dari air. Dengan setiap bagiannya berubah menjadi ujung saraf sensitif. Sentuhan belaka, memungkinkan rawa-rawa basah yang banjir mengalir lebih lagi. Setelah Yang Chen melepaskan tubuh kedua dari semua kendala, salah satu tangannya digali untuk taman rahasia Rose. Nektar basah kebanjir sekali lagi menyebabkan hormon Yang Chen berakselerasi. Oh, bangkitlah kekasihku. Jadi kamu peka ini. Jumlah air di bawahnya bisa digunakan untuk mandi. Petik 1. Tidak dapat mengekang dengan memalukan Rose pergi. Dia tidak pernah mengalami situasi seperti itu dan benar-benar tidak dapat berbicara. Jadi dia hanya bisa protes sedikit. Yang Chen yang tidak dapat bertahan lebih lama tidak lagi berbicara. Dia menarik keluar kepala naga panjangnya yang tampak garang, dan dengan keras menerobos ke kuncup bunga lembut milik Rose. Rose merasa seolah-olah setengah rendahnya sedang terkoyak. Momen kesakitan yang ditemani oleh kebahagiaan yang ditunggu-tunggu, membuatnya melepaskan dua aliran air mata. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang demi gelombang dari banyak sekali dampak. Untuk sementara waktu, suhu ruangan naik tajam. Napas lelaki yang dalam dan suara wanita yang bergemuruh menggema di seluruh ruangan. Sare novel My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 20.